Halo semuanya, balik lagi di Comic Universe. Hari ini kita bakal bahas manhwa epik terbaru, The Immortal Genius Spearman. Cerita dimulai dari ingatan yang membekas sangat dalam, saat Demian pertama kali turun ke medan tempur di umur 25 tahun. Di momen krusial itu, dia terpaksa harus menghabisi nyawa musuh, pertamanya tepat di tengah-tengah kekacauan perang yang brutal. Ingatan itu lalu berlanjut saat dia sudah membantai lebih dari 2.000 tentara lawan di tempat mengerikan itu. Lautan darah menggenang di sana, membuktikan betapa kejamnya perang tanpa ampun ini. Usai berjuang mati-matian, Demian akhirnya langsung ambruk kelelahan dan terbaring lemas di atas tanah dingin yang beku. Mendadak suasana langsung berubah total ke halaman luar, sebuah rumah mewah nan megah yang disinari matahari hangat. Di sana, tampak seorang pria menjelaskan kalau uang asuransi peninggalan orang tuanya bakal diurus sepenuhnya oleh sang paman. Dengan senyuman licik, orang itu memaksanya segera menandatangani berkas tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Demian menatap lembaran kertas itu dengan sangat teliti dan penuh kecurigaan. Pamannya malah berbohong dan menyuruhnya tanda tangan saja, tanpa perlu repot-repot membaca semuanya agar urusan ini cepat kelar. Tapi kalian harus tahu, hari inilah yang dulu menjadi awal mula dari kehancuran total seluruh hidupnya. Tanpa ragu, Demian merobek kertas itu menjadi dua dan menuntut agar semua uang dikirim ke rekening kekaisaran miliknya. Parker benar-benar syok melihat keberanian murni dan aksi yang sangat tidak terduga ini. Demian memegang kendali penuh, menegaskan kalau tidak ada satupun orang yang bisa mengambil uang itu tanpa persetujuannya. Lewat sorot mata yang begitu tajam, dia membuktikan bahwa dirinya bukan lagi anak kecil lemah yang mudah mereka tipu. Sadar kalau seluruh rencana busuknya gagal total, Parker mengepalkan tangannya kuat-kuat, lalu langsung mencengkeram kerah baju Demian dan memaksanya untuk segera tanda tangan. Bukannya takut, Demian malah tersenyum tipis karena tahu pamannya ini tidak akan pernah berubah. Tanpa buang-buang waktu, sebuah bogem mentah yang sangat keras langsung mendarat tepat di wajah serakah pamannya. Parker langsung terjerembab ke lantai, sementara Demian menatapnya rendah tanpa ada rasa takut sedikit pun. Notaris di ruangan itu hanya bisa gemetar ketakutan melihat aksi nekat dan aura mengerikan dari sang bocah. Saking paniknya, pria itu langsung buru-buru mengubah isi perjanjian tersebut. Demian hanya tersenyum mengingat masa lalunya, saat dia yang masih berumur 13 tahun cuma bisa pasrah. Tapi semua itu sudah berubah karena dia diberi kesempatan kedua untuk kembali ke masa lalu, tepat sebelum takdir kejam merenggut segalanya di malam pertempuran yang dingin. Kala itu, dia terkapar di antara tumpukan mayat dan genangan darah yang begitu mengerikan. Dalam hati Demian sangat tahu kalau misi yang mereka jalani saat itu sebenarnya adalah misi bunuh diri. Sebagai pemimpin pasukan kecil, Demian tidak habis pikir bagaimana 100 prajuritnya disuruh melawan 2.000 musuh di saat jeritan pilu terus bersahutan tanpa henti. Ceceran darah kawan maupun lawan terus muncrat hingga mengaburkan pandangan matanya. Saat melihat ke sekeliling, dia hanya mendapati jasad rekan seperjuangannya yang sudah gugur berserakan. Dengan rasa bersalah yang teramat sangat, dia menutup mata jasad temannya sambil berbisik meminta maaf. Bisa kalian bayangkan rasa sesalnya saat dia menyadari kalau dirinya terlalu lemah untuk melindungi pasukannya sendiri. Sambil dilingkupi rasa amarah dan frustrasi yang mendalam, dia terus memukul tanah sambil mengutuk keras para petinggi negaranya yang korup, tepat ketika rasa sakit akibat luka parah di dadanya mulai menguras habis sisa tenaganya. Seiring kekuatannya yang perlahan sirna, dia sadar kalau ajalnya sudah sangat dekat. Helmnya terjatuh dan menggelinding pasrah, menjadi saksi bisu sang perwira yang kini terengah-engah bersimbah darah. Demian pun mulai merenungi setiap keputusan di sepanjang hidupnya. Dia berpikir, andai saja dia bergabung dengan militer lebih awal, takdirnya pasti akan sangat berbeda. Di sisa napas terakhirnya, dia berdoa meminta satu kesempatan lagi untuk mengulang hidup, sambil membayangkan saat-saat membanggakan ketika dia memimpin pasukannya bertempur. Sayangnya, kenyataan pahit justru membuatnya terbatuk darah, menyadarkan kalau segalanya kini benar-benar telah usai. Kedua tangannya akhirnya terkulai lemas di atas tanah dingin, mengakhiri seluruh perjuangan hidupnya yang sangat tragis. Tapi secara mengejutkan, dia malah terbangun di kasurnya yang dulu dengan spray yang sangat lembut. Sambil terduduk syok, dia menyadari kalau dirinya benar-benar kembali ke 17 tahun yang lalu, menatap kedua tangannya yang masih sangat mungil. Masih mencoba mencerna situasi gila ini, Demian langsung memeriksa inti mana di tubuhnya. Dia mencari pusat kekuatan yang paling krusial bagi seorang petarung. Begitu tahu saluran mananya utuh, dia pun menyeringai. Akhirnya, dia punya kesempatan emas untuk berlatih dan menguasai kekuatan dahsyat ini lagi. Ingatan melayang pada kehidupan lalu saat dia kehilangan segalanya gara-gara kelakuan busuk pamannya sendiri.
Demian kecil terpaksa bertahan hidup sendirian sebagai yatim piatu yang terlantar, bertahan dengan mencuri demi sesuap nasi. Sialnya, dia malah difitnah jadi gembong penjahat hingga berakhir menekam di balik jeruji besi. Dari penjara dingin itu, Demian dipaksa ikut wajib militer dan langsung dilempar ke medan perang yang brutal. Dia sempat berpikir hidupnya yang malang akan selesai di sana. Tapi tunggu dulu, takdir ternyata punya rencana yang jauh berbeda. Sambil merebahkan diri di ranjang, Demian mengingat bagaimana dia bisa bangkit menjadi seorang komandan perang yang sangat disegani. Pangkat setinggi itu tak bisa menyelamatkannya dari kematian tragis. Tapi tiba-tiba, matanya mendadak membelalak lebar. Insting veterannya seketika aktif. Demian langsung terduduk tegak di tempat tidurnya. Dia merasakan ada tamu tak diundang mencoba menyelinap masuk ke kamarnya. Tangannya langsung bergerak cepat menggenggam belati di balik bantal. Kenop pintu pun mulai berputar perlahan. Celah pintu melebar, memperlihatkan bayangan hitam seorang pembunuh yang merayap masuk tanpa suara, mengira targetnya masih terlelap tanpa pertahanan. Tanpa buang waktu, Demian langsung melesat maju, menyergap sang penyusup dengan gerakan super cepat. Bilah belati tajam, langsung menghujam dalam ke tubuh lawan, memicu jeritan kesakitan yang tertahan di tengah kegelapan malam. Sial, Demian mengumpat dalam hati karena tusukannya kurang dalam untuk bisa langsung menghabisi musuhnya seketika. Tiba-tiba, pembunuh kedua muncul. Keluar dari kegelapan dengan penuh amarah, dia menebaskan senjatanya ke arah Demian demi mengakhiri nyawa pemuda itu. Berbekal insting veterannya, Demian berhasil menghindari tebasan maut itu dengan sangat mulus. Asasin itu kembali mengayunkan senjatanya dengan membabi buta. Namun, setiap arah serangan lawan sudah terbaca jelas di mata Demian. Dengan kelincahan luar biasa, Demian menyelinap tepat di bawah ayunan pedang lawan dan langsung mengambil posisi terbaik untuk menyerang balik. Sangat cepat dan presisi, tebasan balasan Demian mendarat telak, membuat si penyusup memuntahkan darah segar dan bertekuk lutut di lantai kamar yang gelap gulita. Demian bertanya dengan dingin, "Siapa yang menyuruh kalian ke sini?" Dua pembunuh bayaran itu kini terkapar tak berdaya di lantai, mengerang kesakitan dengan tubuh yang bersimbah darah. Sama sekali tak ada rasa iba, Demian langsung mencengkeram erat kerah baju salah satu penyusup dengan sangat kasar. Sambil menempelkan belati tajam ke lehernya, dia menuntut jawaban apakah paman serakahnya yang bernama Packer adalah otak di balik semua ini. Menekan tubuh lawan ke lantai dingin, Demian terus mendesak, sementara sang pembunuh hanya bisa gemetar ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, sebuah suara asing dari ambang pintu menyahut bahwa tatapan Demian terlalu mengerikan untuk anak seusianya. Demian langsung tahu itu adalah Mukman, membuat sosok misterius tersebut terkejut karena anak sekecil ini bisa mengenali identitasnya dengan begitu mudah. Sadar situasi ini jauh lebih berbahaya, Demian tahu dia harus segera menghabisi sisa pengganggu sebelum fokus pada musuh barunya. Tanpa ragu, Demian langsung menggorok leher asasin di lantai. Nyawa musuh melayang seketika. Sementara Demian hanya tersenyum gelap. Semuanya berjalan mulus sesuai rencana balas dendamnya. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi 17 tahun lalu. Ingatan tentang masa lalu yang kelam dan menyedihkan kembali berputar di kepalanya. Meski sudah berusaha lari sekencang mungkin ke ganggang sempit, para preman itu tetap berhasil menangkapnya dengan mudah. Tanpa daya untuk melawan, bocah malang itu dipukuli habis-habisan oleh kawanan geng kejam tersebut. Demian hanya bisa menangis pasrah di bawah guyuran hujan deras, tubuhnya terikat dan ditinggalkan begitu saja. Menyadari kalau sisa hidupnya kini hanyalah mimpi buruk tanpa akhir. Dan semua penderitaan tanpa henti ini ternyata merupakan skenario kejam yang dirancang rapi oleh pamannya sendiri, Packer. Kembali ke masa sekarang, Demian langsung menghantam sisa penyusup di lantai, memastikan tidak ada lagi kesempatan untuk hidup. Dia menuntaskan aksi berdarah tersebut tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Lantai kamarnya kini dipenuhi genangan darah merah gelap milik para asasin. Sambil menatap dingin mayat-mayat tersebut, Demian semakin yakin bahwa dalang dari pengkhianatan ini memang pamannya yang tak tahu diri itu. Dari kegelapan, Mukman terus memperhatikan Demian dengan seringai licik penuh tantangan. Sang prajurit langsung menghunus pedangnya dan melesat secepat kilat ke arah Demian, tidak sabar untuk mengakhiri bocah ini dengan satu tebasan mematikan. Tapi dengan sangat santai, Demian berkelit lincah dan meluncur tepat di bawah ayunan pedang maut tersebut. Mukman benar-benar syok setengah mati saat tahu tebasan tercepatnya barusan bisa dihindari begitu saja oleh Demian. Sambil menatap jijik, Demian membatin apa semua prajurit di tempat ini memang selambat dan selemah ini. Merasa diremehkan, pria itu langsung membabi buta menyerang di udara. Demian menghindar dengan sangat tenang, sementara lawannya berteriak penuh amarah. Di tengah bentrokan itu, Demian ingat pengalamannya bertahan hidup yang membuatnya bisa memprediksi gerakan lawan.
Dia bahkan sanggup membaca arah langkah kaki, gerakan pinggang, hingga kemiringan halus dari bahu musuhnya. Berkat kemampuan luar biasa ini, Demian tahu persis di mana pedang lawan akan mendarat. Nah, perhatikan bahkan sebelum menyerang, si prajurit sudah mandi keringat karena frustrasi. Bingung serangannya selalu terbaca, Mukman kembali menyerang dengan gusar, sambil mengumpat dan menyebut Demian tikus. Sayangnya bagi dia, serangan itu terasa sangat lambat dan gampang ditebak. Sekali tangkis, Demian langsung menghantam tangan lawan, sampai pedangnya terlempar jauh ke sudut ruangan. Senjata itu berdenting di lantai kayu, menyisakan sang prajurit yang kini benar-benar tanpa perlindungan. Demian langsung bergerak cepat mengunci lengan lawannya, memakai teknik bela diri militer yang sangat mematikan. Diliputi rasa malu dan amarah, pria itu berteriak histeris karena tidak terima dikalahkan oleh bocah kecil. Mukman pun berlutut tak berdaya sambil batuk darah di hadapan Demian yang masih sangat muda. Tubuhnya gemetar hebat, menyadari bahwa mustahil ada anak kecil biasa yang punya kemampuan mengerikan seperti ini. Dengan sorot mata dingin, Demian kembali melayangkan serangan cepat yang membuat musuhnya semakin babak belur. Mukman mandi keringat dingin, masih tidak percaya musuh di depannya ini baru berumur 13 tahun. Demian menyarungkan pisaunya dengan santai, lalu bertanya dengan nada sangat meremehkan. Dia menawarkan penjelasan bagaimana dia bisa membaca semua serangan itu dengan mudah, hanya dengan mengamati pergerakan tubuh lawan di saat yang tepat. Perlahan dia mengangkat tangannya. Mukman merinding ketakutan mendengar penjelasan gila yang sama sekali tidak masuk akal bagi nalar sehatnya. Sambil menempelkan belati ke leher Mukman, Demian menyuruhnya percaya apa saja karena itu faktanya, tapi Mukman malah balik mengancamnya. Dia bilang dia tidak sendirian di sana dan memperingatkan apa jadinya kalau yang lain mengetahui hal ini. Sambil terus menekan pisaunya, Demian menjawab dingin bahwa pria ini akan mati sekarang tanpa sempat membocorkan apapun. Demian kemudian mendesak dan menuntut jawaban jujur. Apakah benar Packer yang sudah mengirimnya ke sini? Mukman mendadak membisu 1000 bahasa karena baru menyadari betapa mengerikannya situasi hidup dan mati ini. Demian memberi ultimatum jika tidak ingin hidup pincang selamanya, lebih baik dia cepat buka mulut sekarang. Bisa kalian bayangkan ngerinya? Dia menatap Demian dengan ketakutan luar biasa. Sama sekali tidak sanggup memalingkan mata dari sosok mengerikan itu. Dia heran setengah mati bagaimana bocah umur 13 tahun bisa punya tatapan sekejam dan sedingin itu. Mukman akhirnya mengaku kalau sang paman yang menyuruh mereka membawa Demian pulang dalam keadaan sekarat, dan Demian membalas bahwa informasi itu sudah lebih dari cukup. Si prajurit sempat kebingungan, namun sebelum sempat bereaksi, sekelebat garis cahaya tipis tergores di lehernya. Dia langsung mencengkeram tenggorokannya sendiri dengan keputusasaan yang luar biasa. Berusaha menyumbat darah segar yang terus menyembur, Mukman ambruk tewas sementara Demian merapikan senjatanya kembali. Dia sadar masih ada satu urusan lagi sebelum bisa pergi. Sebelum melangkah keluar, dia wajib melenyapkan semua bukti agar tidak menyisakan jejak mencurigakan sedikit pun. Ini adalah salah satu pelajaran paling berharga yang dia genggam erat selama 30 tahun hidupnya. Penting sekali untuk tidak memancing musuh, tapi jika tak sengaja memilikinya, ada satu aturan wajib. Kita harus menghabisi mereka secara total, tanpa ampun, agar tidak akan pernah bisa menjadi ancaman lagi. Di sisi lain, kesunyian mencengkam kediaman mewah tempat Packer menanti kabar, sambil terus melirik jam sakunya, menggerutu pelan bahwa seharusnya tugas pembersihan ini sudah selesai dari tadi. Dia berusaha menenangkan Packer sambil berjanji kalau Demian bakal segera diseret ke sini begitu anak buahnya menyelesaikan tugas mereka. Si pembunuh bahkan mengejek Packer karena kelihatan sangat murka sampai harus menyewa jasanya hanya untuk mengurus seorang bocah ingusan. Dengan wajah yang masih bengkak dan amarah yang membara, Packer langsung menggebrak meja, menyalahkan Demian yang sudah mengacaukan semua rencananya. Si pembunuh menyuruhnya bersabar sedikit lagi sambil memperingatkan kalau organisasi BIA tidak akan mentolerir kegagalan apapun cuma karena masalah sepele. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu yang sangat keras, memotong obrolan mereka dan membuat keduanya langsung menoleh. Sang pemimpin mencabut pedangnya karena tahu Demian sudah datang, sementara Packer sibuk menyusun rencana balas dendam setelah kontrak mereka ditandatangani. Packer mengingat kembali momen saat Demian merobek kertas perjanjian itu. Dia pun bersumpah dalam hati kalau keponakannya itu sudah tidak punya harapan hidup. Prajurit berjubah itu melangkah perlahan mendekati pintu. Dia merasa heran, kenapa anak buahnya lama sekali membawa Demian. Dan boom, pintunya langsung jebol terbuka. Bikin Packer panik setengah mati dan mulai curiga kalau anak buahnya sudah gagal. Demian melangkah masuk sambil menggenggam tombaknya erat-erat. Si pembunuh bertanya apa dia, si Demian,
tapi malah dikatain sebagai babu murahan. Dia kelihatan kesal dan tidak menyangka bakal dihina sekasar itu oleh anak inggusan. Demian malah balik menyindir apakah dia cuma antek dari babi itu. Makanya mau saja melakukan apapun perintah kotor yang diberikan. Bukannya langsung murka, si pembunuh bayaran itu malah tertawa meremehkan dengan sangat keras. Menganggap nyali Demian sangat menghibur. Dia berbalik santai ke arah Packer, lalu menyuruhnya untuk mengajukan kesepakatan bisnis yang baru. Melihat situasi yang berubah, Monta memperingatkan kalau tarifnya sekarang naik menjadi 3 kali lipat dari harga awal. Hal itu sukses bikin Packer melongo syok setengah mati. Monta berdalih mereka rugi besar, dan kesepakatan baru ini sangat adil. Dia menunjuk noda darah segar di ujung tombak Demian yang membuktikan kalau anak buahnya sudah dihabisi. Demian langsung memasang kuda-kuda tempur, menggenggam senjatanya erat-erat dan bersiap penuh untuk berhadapan langsung dengan sang pemimpin pembunuh. Musuhnya mulai mengeluarkan aura membunuh yang pekat sambil menyadari kalau variabel tak terduga memang sudah muncul di depannya. Di misi sederhana ini, Demian kembali memperkokoh posisi bertarungnya. Mencengkeram erat senjatanya demi bersiap melumpuhkan sang pemimpin pembunuh bayaran. Mendengar harga sewa naik gila-gilaan sampai 3 kali lipat, Packer benar-benar tenggelam dalam rasa frustrasi yang amat mendalam. Melihat Packer kebingungan, pemimpin asasin itu mengancam akan langsung angkat kaki kalau uang tambahan yang dia minta tidak dibayar saat itu juga. Packer celingukan dengan mata penuh ketakutan, sadar betul kalau nyawanya sekarang berada di ujung tanduk. Dan perhatikan gerakan ini, Demian langsung bersiaga penuh begitu menyadari lawannya melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa. Packer berteriak histeris meminta Monta jangan pergi, bahkan langsung setuju membayar berapapun asalkan dia diselamatkan dari amukan Demian. Sambil tersenyum sangat sinis, Monta mengendurkan tekanan energinya dan berkata kalau kesepakatan mereka resmi disetujui. Dia menekankan kalau tidak peduli anak buahnya tewas karena baginya ini cuma bisnis yang sangat menguntungkan, sementara matanya berkilat merah penuh niat jahat. Tapi bagi Demian, urusan kali ini jauh lebih personal daripada sekadar bisnis. Dia ingat bagaimana separuh hidupnya di masa lalu habis sia-sia, membusuk di gang sempit bagai sampah, dan selalu kabur dari kejaran preman. Demian teringat rasa sakit luar biasa saat terpaksa menghancurkan inti mananya sendiri, sebelum dia akhirnya mengayunkan tombak pusakanya dengan penuh dendam. Dengan tekad yang membara, dia bersumpah tidak akan memberi ampun dan menyuruh lawannya bersiap untuk tumbang. Monta langsung menerjang maju dengan pedangnya sembari memaki Demian sebagai bocah ingusan yang terlalu arogan. Serangan kilat dilancarkan tanpa henti di tengah bentrokan senjata yang sangat sengit. Namun Monta dibuat terkejut setengah mati saat menyadari pola serangannya. Dia heran kenapa Demian terus mengincar bagian kakinya dengan presisi yang begitu mematikan. Menyadari kelincahan lawannya yang gila, Monta sadar kalau Demian bukanlah bocah sembarangan. Dentingan keras akibat benturan senjata mereka menggema nyaring memenuhi seluruh ruangan. Mengiringi duel hidup dan mati itu, keduanya saling bertukar serangan kilat yang mematikan. Hebatnya, kecepatan Demian mampu menandingi kelincahan sang pembunuh bayaran. Mengandalkan jam terbangnya, si pembunuh terus mendesak Demian lewat kombinasi tebasan pedang yang sangat beringas. Saat musuhnya sibuk melindungi wajah, Demian ternyata sudah membaca kemana arah pergerakan berikutnya. Memanfaatkan celah yang terbuka lebar, Demian menebas telak dan menyisakan luka robek dalam di tubuh musuhnya hingga darah segar muncrat. Meski bersimbah darah, Monta tetap nekat melayangkan tebasan balasan yang membabi buta. Musuh berniat memenggal kepala Demian, saat itu juga dengan gerakan secepat kilat. Tapi dengan santai, Demian menghindari tebasan maut tersebut tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Monta mencoba mengejutkannya lewat sebuah gerakan kilat. Dia menunjukkan kalau serangan aslinya datang dari senjata lain. Tapi Demian dengan mudah membaca trik itu, membuat Monta syok setengah mati. Rasanya seperti Demian sudah tahu semua rencana busuknya sejak awal. Pembunuh bayaran itu langsung panik saat sadar. Demian tahu kalau ancaman aslinya ada di pedang tangan kanan, bahkan tanpa membuang waktu sedetik pun. Demian langsung hantam dada lawannya dengan serangan balik brutal yang mementalkannya ke belakang. Sambil menatap remeh dari atas, Demian berkata dengan sangat dingin. Dia menegaskan kalau dia sudah tahu rencana itu dari awal. Monta menggertakkan gigi karena marah besar, tidak sudi dipermalukan oleh anak ingusan seperti Demian. Monta menyerang balik dengan membabi buta. Dia berteriak histeris ingin menghabisi Demian, tapi pemuda itu justru melayangkan serangan balasan mematikan untuk menyudahi duel ini. Tebasan presisi itu tepat mengenai leher sang pembunuh, membuat darah segar langsung menyembur deras. Pandangannya perlahan menggelap,
dan Monta pun ambruk ke lantai tanpa daya, tersedak oleh darahnya sendiri di detik-detik terakhir hidupnya. Melihat jasad itu, Demian menyimpulkan kalau meski orang ini lebih kuat dari Mukman, dia tetap saja cuma sampah tak berguna. Dengan tatapan mata yang dingin dan mematikan, Demian berbalik, lalu berjalan santai menuju target terakhirnya malam itu. Di sudut ruangan, Packer berlutut gemetar ketakutan, memohon dengan sangat memelas agar keponakannya itu mau mendengarkan penjelasannya. Tapi Demian mengabaikan permohonan pengecut pamannya dan terus melangkah maju dengan aura membunuh yang pekat. Nah, lihat ini, paman durhaka itu berteriak histeris, merangkak mundur sambil memohon agar Demian tidak mendekat. Sesaat kemudian, jeritan kesakitan yang menyayat hati memecah keheningan malam dingin di dalam kediaman mewah tersebut. Keesokan harinya, notaris mengumumkan pencairan dana sebesar 6 platinum dan 650 koin emas untuk Demian. Demian sadar kalau hal pertama yang wajib dia bereskan setelah melenyapkan sang paman adalah mencairkan semua uang asuransinya. Notaris itu membungkuk dengan sangat hormat, mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, dan mengaku sangat tidak sabar untuk bisa bekerja sama kembali dengannya nanti. Sebelum pertemuan mereka berakhir, sang notaris dengan ragu bertanya kemana tujuan Demian setelah meninggalkan wilayah ini. Di luar, sebuah kereta mewah sudah menunggu, siap mengantar Demian memulai perjalanan panjangnya yang baru. Keputusannya untuk mendaftar wajib militer membuat sang notaris benar-benar kebingungan. Demian melangkah masuk ke kereta sambil bergumam bahwa ada beberapa orang penting yang harus dia temui lagi. Saat kereta bergerak mendaki pegunungan, dia menatap keluar jendela dengan ekspresi serius. Pemuda itu merenung, meski teman-teman lamanya ada di sana, militer adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Dia sangat tahu kalau dalam waktu 5 tahun saja, dunia ini akan berubah total dan perang bakal pecah. Sambil tersenyum tipis, Demian sadar betul kalau era kegelapan yang tak menyisakan tempat aman bagi siapapun sedang mendekat. Dia perlahan menyentuh dadanya sendiri, merasa sangat lega karena di kehidupan kali ini, inti mananya masih utuh dan bisa terus dilatih. Daripada mendaftar paksa di usia 25 tahun nanti, jauh lebih baik dia masuk secara sukarela sekarang. Rencananya, dia akan fokus berlatih menggunakan teknik khusus selama 1 minggu sebelum pergi ke kamp pelatihan militer. Sambil menatap hamparan alam di depannya, kilatan tekad yang sangat kuat terpancar jelas di matanya. Disinilah dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah mau menjadi boneka takdir lagi. Mulai sekarang, dialah yang akan mengendalikan takdirnya sendiri. 1 minggu berlalu, dan kereta kuda itu akhirnya tiba di gerbang kamp pelatihan militer yang sangat luas. Di sana, Demian langsung memamerkan tusukan tombak kilat yang menciptakan gelombang kejut besar, membuat semua orang terkesiap. Calon prajurit lain cuma bisa melongo heran, tidak paham dari mana pemuda asing ini menguasai teknik bertarung sekelas itu dengan presisi sempurna. Tapi anehnya, Demian sendiri justru terlihat tidak puas dengan hasil serangannya tadi. Sambil menatap telapak tangannya, dia mendesah pelan karena tubuh fisiknya saat ini ternyata masih terlalu rapuh dan lemah. Kulit tangannya masih sangat mulus dan lembut, jauh berbeda dari tangan kekarnya yang dulu di kehidupan masa lalu. Tiba-tiba, seorang instruktur KAM datang menghampirinya dan bertanya apakah dia berniat untuk mendaftar masuk militer. Pria parubaya itu memuji bakat tombaknya, membuat Demian bertanya-tanya apakah sang instruktur mengenali teknik legendaris milik kerajaan yang dia gunakan. Padahal, teknik itu adalah metode paling standar di kalangan prajurit biasa, biar tidak memicu kecurigaan sama sekali. Demian berbohong dan mengaku mempelajari teknik itu langsung dari mendiang ayahnya. Mendengar itu, sang instruktur langsung meminta maaf. Demian tersenyum santai sambil berkata itu bukan masalah besar, menambahkan bahwa sang ayah pasti sangat bangga dengan pengabdiannya. Walaupun Demian bersikap sangat rendah hati, sang instruktur tetap merasa agak canggung, berusaha ramah sambil mengetuk meja demi menutupi rasa malunya yang terlihat jelas. Perwira itu pun menanyakan nama prajurit muda berbakat di depannya, membuat Demian berdiri tegak dan menjawab lantang bahwa namanya adalah Demian. Pria itu menepuk pundaknya ramah, mendoakan agar dia mendapat keberuntungan besar. Sambil menyembunyikan energi misterius di telapak tangannya, Demian membungkuk sopan mengucapkan terima kasih selagi melihat sang instruktur berjalan pergi menaiki tangga utama. Begitu tersisa sendirian di sana, Demian mulai memusatkan aliran mana misterius di sekitar pinggangnya, merasakan kehangatan luar biasa yang menjalar perlahan. Sensasi hangat dan sangat kuat itu kini mengalir lancar melalui sirkuit mana barunya yang sudah pulih sempurna. Dia tersenyum lebar, akhirnya menyadari kalau sekarang dia bisa mengendalikan energi mana sesuka hatinya tanpa hambatan.
Aliran mana itu mulai bersinar stabil di sekitar pusat tubuhnya, memancarkan cahaya ungu yang sangat terang. Bayangan saja, dia akhirnya merasakan kembali kendali mutlak atas kekuatan yang sempat hilang dari genggamannya. Demian bersorak gembira dalam hati karena kekuatan sihir ini akan mengubah total gaya bertarungnya nanti. Dia sengaja memakai metode kultivasi mistis dari masa depan ciptaan seorang jenius gila yang meskipun sangat menyiksa, terbukti jauh lebih efisien dibanding cara biasa. Padahal, semua saluran mananya sempat hancur lebur di kehidupan sebelumnya. Di masa lalu, dia nekat menghafal semua jenis teknik yang ada. Dia teringat bagaimana teman-teman seperjuangannya dulu selalu menertawakan usahanya mempelajari jurus yang tak bisa dia pakai. Ejekan kejam yang dulu sempat membuatnya sangat sakit hati. Namun sekarang dia sadar, semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Hinaan masa lalu justru membentuk mental bajanya, dan kini dia harus fokus penuh untuk lolos ujian masuk. Berbekal tatapan mata yang sangat tajam, dia mulai menyiapkan mentalnya demi menghadapi babak ujian berikutnya yang pasti jauh lebih menantang. Ketika berjalan melewati area perkemahan, Demian mendadak teringat kalau ada seorang satria hebat yang dulunya pernah berlatih di tempat ini. Sosok petarung berambut putih yang sangat tangguh langsung terlintas di pikirannya, memicu rasa penasaran tentang bagaimana kabarnya sekarang. Di lapangan, puluhan rekrutan muda sibuk mengumpulkan info untuk memulai tahap pertama ujian mereka. Ujian pertama rupanya sangat sederhana, tapi menguras tenaga, yaitu mereka harus sanggup mengangkat sebuah batu raksasa dari tanah. Mengangkat balok seberat 30 kilo ke atas kepala adalah cara paling instan untuk menyeleksi para pemula lemah yang banyak gaya. Demian dengan santai mengangkat balok batu raksasa tersebut, langsung membuat para penguji mengangguk kagum padanya. Dia tersenyum puas, paham betul kalau setelah berhasil menguasai tingkat mana pertama, ujian fisik receh begini bukanlah tandingannya. Usai tantangan pertama beres, kini saatnya mereka bersiap menyambut ujian berikutnya yang jauh lebih gila. Sang penguji naik ke podium, mengumumkan lewat teriakan lantang dimulainya tes militer kedua yang terkenal sangat menakutkan. Mereka diharuskan mengikuti lari maraton ekstrem, di mana semua peserta wajib mencapai garis akhir sebelum waktu habis. Dia memperingatkan bahwa benturan fisik ringan diizinkan di sepanjang rute, namun ada satu aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar. Peserta dilarang keras meluncurkan serangan langsung, membuat Demian curiga ada pengawas ujian yang menyamar di tengah kerumunan. Dia juga menegaskan bahwa siapapun yang keluar jalur resmi akan langsung didiskualifikasi saat itu juga tanpa ampun. Demian hanya bisa tersenyum tipis penuh keyakinan. Baginya, balapan brutal ini pasti bakal sangat menyenangkan. Sementara itu, jalur tanah merah terjal yang membentang luas di depan mata menjadi bukti nyata rintangan berat yang menanti mereka. Saat asyik meregangkan otot-ototnya, Demian dikejutkan oleh kedatangan seorang pemuda asing yang langsung menyapa dan bilang kalau mereka berada di kelompok ujian yang sama. Demian agak kebingungan, namun si pemuda berambut pirang itu langsung membenarkannya dan mengaku sudah memperhatikan Demian sejak masih di lapangan utama. Demian heran kenapa dirinya bisa semenarik itu. Tapi begitu dia menatap wajah si pirang, rasanya dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Sambil tersenyum lebar ke arah Demian, pemuda pirang itu bertanya dengan nada setengah bercanda apakah Demian memang seserius itu menanyakan alasannya. Tiba-tiba, dia melangkah mendekat dan berbisik tepat di telinga Demian, bahwa dia menyadari Demian diam-diam menggunakan sirkuit mana. Dia menjelaskan bahwa meskipun orang biasa bisa menggunakan sihir, mereka tetap butuh sokongan atau latar belakang yang misterius. Demian kaget dengar fakta itu, tapi sebelum dia sempat bertanya, si pemuda pirang malah langsung menanyakan namanya. Begitu pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Apple, Demian langsung tertegun. Dia tahu cowok ini kelak bakal jadi ksatria legendaris. Seingat Demian, Apple adalah legenda hidup yang jadi jenderal di usia 30 tahun. Kisah sukses paling epik dari kalangan rakyat biasa. Apple sempat mengeluh bosan karena tidak menemukan pemuda seumuran di sana, lalu mengajak Demian untuk sama-sama berjuang keras di ujian kali ini. Keduanya berjabat tangan hangat. Demian sepakat karena memang tidak ada gunanya cari musuh baru di awal pendaftaran. Tiba-tiba instruktur di panggung berteriak lewat pengeras suara, menyuruh seluruh peserta bersiap karena ujian akan segera dimulai. Tepat saat aba-aba berbunyi, kerumunan peserta langsung melesat kencang membelah jalanan tanah. Debu tebal pun mulai berterbangan. Demian ikut berlari konstan sambil tetap waspada membaca pergerakan semua rival di sekelilingnya. Demian mendadak melesat sangat cepat. Baru saja mulai, dia sudah bikin rivalnya melongo karena tertinggal sangat jauh di belakangnya. Di depan sana, ada rintangan gila bernama tembok ratapan.
Kita lihat siapa yang bakal bertahan di sini. Apple menyarankan untuk tetap berada di rombongan dulu, lalu menyalip di akhir, tapi Damian punya taktik lain. Sambil terus memimpin di depan, Damian menegaskan kalau lari lambat seperti itu sama sekali tidak ada dalam kamusnya. Apple dibuat melongo melihat kecepatan gila teman barunya yang melesat bagai kilat, meninggalkan yang lain. Padahal, sebagian peserta sengaja lari santai karena yakin tantangan sesungguhnya baru dimulai di putaran-putaran akhir nanti. Salah satu peserta yang berlari konstan tiba-tiba merasakan ada hawa aneh yang mendekat cepat dari belakang. Dia emosi saat Damian menyalipnya begitu saja, lalu mengatainya gila karena membuang energi di awal laga. Melihat energi Damian, dua instruktur yang sedang menyamar berniat untuk memberinya sedikit kejutan tak terduga. Si instruktur raksasa tersenyum licik, membayangkan Damian bakal terpental hancur saat menabrak bahu besinya yang super keras. Tapi Damian dengan santai menepuk pinggul raksasa itu, lalu melompati tubuhnya lewat gerakan akrobatik yang sangat elegan dan sopan. Damian sukses melompati bahu kokoh si raksasa, meninggalkannya dalam kebingungan. Dia mendarat mulus dan langsung melanjutkan lari cepatnya tanpa hambatan. Merasa kecolongan, si raksasa berteriak marah pada rekannya untuk segera menjegal Damian agar tidak melaju lebih jauh lagi. Damian sadar para pelatih itu jauh lebih tangguh dibanding rekrutan biasa. Namun, dia sama sekali tidak merasa terintimidasi oleh gertakan mereka. Di mata Damian, yang punya pengalaman masa lalu, mereka cuma sekelas instruktur camp biasa. Melihat aksi gila Damian mempermainkan pelatih, para peserta lain malah tertawa girang karena merasa terhibur. Apple juga menyeringai tipis melihat kejadian itu, lalu memutuskan untuk ikut menaikkan kecepatannya. Ogah kalah saing dari teman barunya, dia merapal sihir akselerasi lalu melesat kencang menyalip barisan depan. Terbakar oleh semangat membara itu, para peserta lain akhirnya ikut memacu seluruh tenaga mereka, yakin bisa melakukan hal gila yang serupa. Kekacauan pun pecah saat ratusan peserta berlari brutal, membuat para pelatih kewalahan menjaga ketertiban barisan. Pekikan semangat, napas terengah-engah, dan rasa lelah mulai bergaung di sepanjang sirkuit saat semua orang lepas kendali. Dua instruktur yang mengawasi kekacauan ini mengusulkan agar mereka menambah personil untuk meredam keliaran para peserta. Raymond, selaku kepala instruktur, langsung datang menghampiri mereka dan memerintahkan agar membiarkan kekacauan ini terus berlanjut. Raymond menilai kalau terlalu banyak intervensi justru merusak ujian, lagi pula keberanian yang nekat juga termasuk sebuah bakat. Damian masih terus memimpin lari dengan santai, sadar betul kalau kegaduhan ini berguna menguji batas kemampuan orisinil mereka. Raymond yang kawakan tersenyum tipis. Jujur saja, dia suka kejutan tak terduga yang diciptakan oleh anak baru ini. Baginya, aksi nekat dan berani dari Damian adalah pemantik yang sangat pas buat menggerakkan api semangat massa. Raymond paham betul kalau pemimpin sejati di medan tempur adalah sosok yang mampu menyalakan api juang prajuritnya. Damian mulai terengah-engah. Dari 30 putaran yang harus ditempuh, dia akhirnya sukses menuntaskan putaran kedua terakhir. Mengumpulkan sisa tenaganya, Damian pun kembali tancap gas. Sadar kalau putaran pamungkas ini adalah penentu mutlak kemenangannya hari ini. Secara mengejutkan, Apple berhasil menyusul tepat di samping Damian, membuktikan bahwa daya tahan fisiknya juga benar-benar luar biasa. Apple heran melihat stamina Damian, lalu santai bertanya apakah ini bagian rencana. Sambil menoleh ke belakang melihat para pesaingnya tergeletak, Damian tersenyum sinis dan berpikir kalau wajar saja mereka tumbang tanpa mana. Dia menyahut santai saat memegang kartu yang bagus, tidak ada alasan untuk tidak memainkannya. Apple pun tertawa ramah dan menganggap rekan latihan barunya ini sangatlah menarik. Damian membalas pujian itu saat mereka berdua melewati garis akhir ujian yang berat ini dengan sangat mudah. Sang penguji terengah-engah menyatakan kalau mereka berdua kini resmi lulus. Sementara itu, di sebuah ruangan mewah, seorang jenderal sedang menganalisis laporan dan mendengar rumor tentang pemuda jenius bernama Damian yang tengah berlatih. Anak buahnya membenarkan info itu, Raymond melapor si bocah baru 13 tahun. Sambil duduk tenang, jenderal bermata satu itu berpikir bahwa jika Raymond yang keras saja tertarik, pasti ada alasan kuat di baliknya. Komandan tingkat tinggi itu pun mengaku pada bawahannya bahwa dia benar-benar penasaran ingin segera bertemu langsung dengan si jenius Damian. Sang jenderal bangkit berwibawa memakai jubah hitamnya, mencoba mengingat nama rekrutan muda berbakat yang sangat menjanjikan tersebut. Di area pelatihan militer, rekrutan berkumpul cemas menanti pengumuman hasil ujian. Banyak calon yang gagal langsung menangis dan mengumpat karena frustrasi luar biasa.
Sedangkan yang lulus berteriak gembira, sementara Demian hanya mengamati dengan tenang sambil berpikir apakah hal itu layak dirayakan. Dia teringat kalau di masa depan, wajib militer akan sangat mengerikan sampai semua orang melakukan apa saja untuk kabur. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Tebak siapa yang tiba-tiba berteriak memanggil namanya. Demian menoleh, dan melihat Apple sedang berjalan mendekat sambil tersenyum, melambaikan tangan dan memberi selamat, karena sekarang mereka berdua sudah setara. Demian heran dan bertanya apakah dia juga lulus, lalu Apple mengonfirmasinya karena melihat nama mereka ada di papan. Apple menunjuk nama Demian di papan yang tertulis di samping angka 13, lalu tersadar betapa mudanya usia temannya itu. Ia berkata kalau dia sangat menantikan kerja sama mereka di masa depan. Meski dia tahu kalau kemungkinan besar mereka akan ditempatkan di unit yang berbeda, dia mengingatkan masih ada waktu seminggu sebelum pendaftaran resmi, lalu bertanya apa rencana Demian selama waktu senggang tersebut. Demian menjawab kalau dia bakal cukup sibuk karena ada urusan sangat penting yang harus diselesaikan seminggu ke depan. Apple langsung merangkul bau Demian sambil kepo bertanya. Dan Demian menjawab bahwa dia hanya ingin membeli beberapa perlengkapan untuk di barak. Apple mengingatkan kalau sepatu buat militer itu sekeras batu, jadi dia menyarankan Demian membeli sol dalam yang empuk. Demian mendengarkan baik-baik karena dia sendiri sudah merasakannya langsung di kehidupan masa lalunya. Ya, mending disimpan sendiri saja dulu. Dia berterima kasih dan berjanji akan mengingatnya. Membuat Apple tertawa santai mendengar jawaban temannya itu. Demian lalu balik bertanya mengenai apa saja rencana yang akan dilakukan Apple selama seminggu ini. Mendengar jawaban samar kalau dia juga punya tugas, Demian hanya mengangguk mengerti. Demian merasa cukup penasaran melihat Apple yang bersiul santai mencoba mengalihkan pembicaraan, sebelum akhirnya mendoakan agar persiapan Demian bisa berjalan lancar. Dia pun pamit dan berkata kalau dia harus pergi duluan. Sambil melambaikan tangan ramah, Apple berjalan kembali menyusuri halaman sendirian dengan senyum lebar di wajahnya. Tiba-tiba saja, seorang pria tua berjubah muncul secara diam-diam tepat di belakangnya. Pria tua berjubah gelap itu bertanya siapa pemuda tadi, dan Apple menyapanya dengan nama Allen. Sambil melangkah pergi, Apple bertanya-tanya apa niat asli Demian mendaftar ke militer. Mengingat jumlah mana mengerikan yang bisa dikendalikan anak itu, jelas sekali kalau Demian bukanlah bocah sembarangan. Apple tertawa kecil, mengingat kembali candaan mereka soal pamer selama perlombaan tadi. Padahal dalam hati, Demian sangat yakin kalau dunia militer adalah satu-satunya tempat yang paling cocok untuknya. Ia pun menyimpulkan kalau teman barunya itu pasti menyimpan rahasia besar yang belum bisa dibagikan. Dia mendapat firasat kuat bahwa Demian adalah sosok yang bakal terus dia temui dalam jangka waktu sangat lama. Ucapan tiba-tiba itu jelas membuat si pelayan tua kebingungan. Apple segera mengalihkan topik. Ayo berangkat. Si pelayan tua pun dengan sopan mengabarkan bahwa kereta tuan muda sudah siap. Apple mendesis pelan. Dia memperingatkan si pria tua agar jangan pernah memanggilnya tuan muda saat berada di tempat umum. Tak ingin memicu kecurigaan orang, Allen yang sudah berumur langsung membungkuk sopan meminta maaf atas kelalaian tidak sengajanya. Begitu mereka pergi, adegan memperlihatkan keindahan ibu kota kerajaan yang damai matahari, menyinari megahnya bangunan-bangunan tinggi, saat mereka berdua mulai melintasi jalanan kota besar yang sangat padat dan ramai. Demian terus memperhatikan kerumunan orang itu hampir tidak mempercayai pandangannya sendiri. Dia menatap para pedagang yang sibuk menjajakan barang dagangan mereka. Memorinya berputar kembali, dia mengingat betul kondisi ibu kota di masa depan yang jauh lebih suram. Pada kehidupan lalu, jalanan terasa begitu pekat dipenuhi pengemis kelaparan yang memohon demi sesuap roti yang sangat sedikit. Tapi coba pikir kedamaian ini cuma bertahan 5 tahun saja. Makanya Demian harus bersiap matang sebelum perang brutal itu mendadak pecah. Demi melancarkan taktik bertahan hidupnya, langkah awal Demian adalah mencari keberadaan gilda pedagang RCK yang sangat terkenal itu. Dia paham begitu konflik berkecamuk pasokan senjata dan artefak sihir, serta ransum tentara bakal jadi komoditas paling berharga di dunia. Tentu wajar, sebab gilda pedagang kaya raya akan memegang kendali krusial dalam menyuplai kebutuhan seluruh pasukan perang. Demian ingat betul di masa depan kelak, gilda terkaya dan paling berpengaruh di seantero benua adalah gilda tersebut. Di tengah memori perangnya, tentara yang terluka tampak terbaring lemas di kem darurat tepat di tengah gurun pasir panas yang begitu gersang. Bawahan langsung berlari kencang mendekati Demian, dengan antusias mengabarkan bahwa unit bantuan akhirnya telah tiba. Demian langsung menatap ke arah cakrawala gersang, mengenali barisan kereta raksasa kepunyaan gilda pedagang berpengaruh yang sangat dia kenal. Prajurit di sebelahnya menggerutu merasa kesal
karena saat mereka bertaruh nyawa di medan perang, para saudagar itu malah menimbun kekayaan melimpah. Namun Demian langsung mengingatkan tanpa adanya gandum dan senjata yang mereka jual, mereka semua pasti sudah mati kelaparan. Mendengar itu, si anak buah menunduk lesu dan membenarkan perkataan sang komandan. Dia cuma tidak bisa menahan rasa getir yang terus mengganjal di dadanya. Demian diam-diam membatin menyokong dana bantuan. Secara konsisten menggunakan tumpukan uang itu jelas bukan perkara mudah bagi siapapun. Dia segera menginstruksikan pasukannya untuk lekas mengambil logistik bantuan dan para prajurit langsung patuh sembari memberi hormat dalam bayangannya. Demian terus mengawasi para prajurit yang tengah beristirahat di kamp. Di tengah pembagian logistik, Gilda Memori masa lalunya memperjelas satu fakta krusial bahwa sosok misterius itu pastilah sang bos Gilda pedagang terkaya. Demian mengingat jelas kalau sang pemimpin selalu mengenakan jubah putih bertudung panjang menyembunyikan wajahnya dengan cara yang sangat misterius. Dari sisa ingatannya, lelaki itu terlihat lumayan muda, tapi raut wajahnya tampak begitu angkuh. Dan seketika kita kembali ke masa kini di ibu kota Sunlight, tempat Demian berjalan penuh fokus demi melacak lokasi penyelidikannya. Demian paham betul kalau Gilda pedagang itu sudah gencar menggelar berbagai aksi sosial jauh sebelum perang dahsyat dimulai. Usai memetakan 40 opsi berbeda di ibu kota, dia menyimpulkan jika disaring berdasarkan aksi amal, tersisa sekitar 7 gilda saja. Toh, hanya kubu bergelimang harta yang sanggup mendanai kegiatan sosial seperti itu. Dia pun memfokuskan penyelidikan pada gilda beraset raksasa tepat saat semburat keemasan senja mulai menyelimuti area pegunungan sekitar. Kalian bisa bayangkan Demian sampai harus menghabiskan waktu seharian penuh demi bisa menemukan gilda yang tepat. Sembari menahan lelah, Demian akhirnya berhenti di hadapan pintu kayu raksasa, berharap tempat ini jadi titik akhir pencarian panjangnya. Demian mengetuk pelan dan membuka pintu sedikit, lalu bertanya dengan sangat sopan apakah ada orang yang bisa diajak bicara di dalam. Seorang pria berompi khas pedagang langsung menghampiri menyambutnya lewat senyuman hangat seraya menawarkan bantuan dengan begitu ramah. Demian menyahut tenang, dia menerangkan niatnya untuk mengajukan investasi besar demi menyokong aksi sosial mulia yang sering diadakan gilda tersebut. Si pedagang memuji kemurahan hati Demian, tapi Demian sendiri lebih fokus memastikan apakah lokasi ini benar-benar tempat yang dicarinya selama ini. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Wick, sang pemimpin gilda yang langsung memicu alarm waspada di benak Demian. Sadar targetnya sudah di depan mata, Demian pun memperkenalkan diri dan menerima tawaran untuk berdiskusi santai. Begitu duduk di meja, Demian langsung melontarkan pertanyaan yang sangat lugas. Dia menanyakan apakah sang pedagang kebetulan mempunyai seorang anak laki-laki. Pedagang itu malah tertawa geli mendengar pertanyaan tadi, lalu bilang dia tidak punya anak laki-laki. Cuma ada anak perempuan kecil. Demian kecewa berat karena merasa infonya salah. Tiba-tiba pintu utama terbuka lebar, membuat Demian refleks langsung menoleh cepat untuk melihat siapa yang baru masuk. Terdengar suara perempuan menyapa, dan seketika mata Demian terbelalak karena merasakan hawa kehadiran yang rasanya sangat dia kenal. Begitu melihat gadis berambut pirang itu, Demian langsung sadar kalau wajahnya mirip sekali dengan sosok misterius berjubah putih yang pernah dia temui di kehidupan sebelumnya. Pedagang itu langsung menyuruh putrinya memperkenalkan diri, sekalian menjelaskan maksud kedatangan Dian untuk berinvestasi pada proyek gilda mereka. Gadis cantik itu mendekat sambil tersenyum manis, lalu menyapa Demian dengan sangat sopan. Saat mereka mulai mengobrol, dia bertanya heran apakah Demian benar-benar mau berinvestasi, dan Demian pun langsung mengiyakannya dengan wajah yang sangat serius. Demian berpikir, meskipun pemimpin gilda masa depan aslinya pria, tapi ciri fisik dan usia gadis ini sangatlah mirip. Jangan-jangan, gadis cantik ini sebenarnya memimpin gilda dengan cara menyamar jadi laki-laki memakai nama keluarga mereka sendiri. Tanpa basa-basi, gadis itu langsung menanyakan nominal investasinya karena rencana gilda ke depan sangat bergantung pada angka itu. Dengan santai Demian menjawab bahwa dia bakal menyetor 300 koin emas sebagai modal awal, lalu menambahnya nanti. Jelas saja ayah dan anak itu langsung melongo syok dengar nominal segila itu, siapa juga yang tidak kaget kan? Sang ayah langsung memasang ekspresi yang jauh lebih serius. Karena sebagai rekan bisnis, dia tahu pasti ada sesuatu yang diincar Demian sebagai timbal balik. Demian terang-terangan meminta jatah persentase keuntungan dari hasil gilda di masa depan sebagai imbalan atas investasi besarnya ini. Si pedagang sangat kagum melihat bocah sekecil itu berani mengambil langkah investasi secerdas ini di pasar yang sangat ketat. Akhirnya dia tidak tahan dan bertanya dari mana anak seumuran Demian bisa mendapatkan kekayaan yang sebanyak itu. Karena curiga,
Demian tersenyum tipis dan menyuruhnya santai saja, karena dia hanya memakai uang warisan mendiang orang tuanya demi tujuan mulia. Pedagang itu pun mangut-mangut, lalu meminta maaf karena sudah kelewat penasaran. Setelah Demian memberikan senyuman ramah untuk menenangkannya, mereka sepakat mengadakan rapat internal dulu untuk mengevaluasi semua usulan tadi. Demian setuju menunggu keputusan akhir mereka. Begitu dia pergi, si pedagang tampak melamun hingga putrinya penasaran bertanya apa yang sedang mengganggu pikirannya. Ayahnya cuma tersenyum manis lalu berujar betapa hebatnya tekad luar biasa yang dimiliki oleh bocah berumur 13 tahun itu. Dia yakin tatapan Demian adalah sorot mata orang yang sudah kenyang pengalaman, jelas sekali kalau dia bukan anak kecil biasa. Sambil tertawa jahil, sang ayah nyeletuk kalau saja Demian sedikit lebih tua, dia pasti bakal jadi calon menantu idaman. Ucapan ayahnya yang menjodoh-jodohkan itu langsung membuat pipi gadis muda tersebut memerah karena malu. Dengan wajah merona, si pirang cantik itu langsung cemberut dan memprotes keras agar ayahnya berhenti menggodanya seperti itu. Dia menutupi wajahnya yang kepalang merah, sementara sang ayah malah makin tertawa puas melihat reaksi salah tingkah putrinya. Usai kesepakatan besar dengan Gilda beres, waktu pun melesat cepat hingga hari pendaftaran wajib militer yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Di depan gerbang kamp, prajurit muda itu menatap lurus ke cakrawala. Sadar kalau petualangan aslinya baru saja dimulai. Biarpun akhir hidup pertamanya sangat tragis, kali ini dia menengadahkan tangannya ke langit. Sambil mengepalkan tinjunya yang dialiri sihir, dia yakin segalanya bakal berubah. Demian bersumpah dalam hati bakal menguasai kekaisaran ini selamanya. Gila, tekadnya beneran tidak main-main. Demian melangkah masuk ke barak militer, matanya langsung mencari-cari posisi peleton kompi pelatihan ketiga miliknya. Tapi tidak ada satupun wajah yang dia kenal di sana. Sambil duduk santai di ranjang barunya, dia kepikiran temannya si Apel ada di mana. Dia agak menyesali kenyataan kalau satu-satunya teman dekatnya malah terpisah di peleton lain. Tiba-tiba suara lantang menggelegar menyambut mereka, membuat Demian refleks berbalik arah untuk melihat siapa yang sedang berteriak itu. Sosok pria berotot kekar sambil tersenyum lebar memperkenalkan dirinya sebagai Brian. Komandan yang bertanggung jawab memimpin peleton pertama ini selama sebulan ke depan. Komandan itu mengangkat satu tangannya lalu berseru dengan sangat tegas. Mereka akan segera memulai rahasia barang-barang pribadi semua orang. Brian memperingatkan sambil nyengir kalau siapa saja yang berani menyembunyikan rokok atau miras bakal habis dihukum, bikin para rekrutan baru ketakutan setengah mati. Rekrut lain panik dan buru-buru mengosongkan tas mereka, sedangkan Demian hanya memperhatikan semua itu dalam diam. Demian menganggap orang-orang ini konyol. Tak lama, Brian berteriak lantang, menyuruh semua rekrutan menaruh seluruh barang bawaan di atas kasur masing-masing. Brian berjalan memeriksa area kasur milik Demian. Dia menyimpulkan kalau tidak ada satupun barang mencurigakan di antara bawaannya yang sangat sedikit itu. Brian bergumam kalau Demian terlihat terlalu muda untuk berada di camp ini. Lalu bertanya, berapa sebenarnya umur rekrutan baru tersebut. Demian menjawab santai bahwa usianya baru 13 tahun, membuat sang komandan peleton langsung melongo kebingungan mendengar pengakuan itu. Dua rekrutan di sebelahnya langsung mencibir dan berbisik sinis. Mereka menggerutu kalau militer sudah jadi lelucon karena menerima bocah ingusan ke dalam pasukan. Demian melirik mereka dengan tatapan dingin. Kilatan tajam dari sudut matanya langsung membuat rekrutan berambut mohawk itu naik darah karena merasa ditantang oleh seorang anak kecil. Demian memejamkan mata, merasa tidak ada gunanya membuang energi hanya untuk meladeni debat kusir mereka. Namun dia menandai wajah provokator itu dalam kepalanya, dia berniat memberi pelajaran keras pada si pemuda sombong ini nanti, bahwa dihajar anak kecil pun rasanya sama sakitnya. Tiba-tiba, hawa mengerikan menyebar, membuat rekrutan di sekitar merinding, ketakutan tanpa sebab. Sampai akhirnya, Brian menghampiri sasaran berikutnya. Brian membentaknya untuk segera mengosongkan tas, tapi rekrutan yang ketakutan itu mencoba berdusta sambil tersenyum kecut dan mengaku barangnya sudah keluar semua. Brian bertanya dingin, apakah dia harus turun tangan menggeledah sendiri? Membuat rekrutan itu seketika mandi keringat karena ketakutan. Karena panik, dia langsung melemparkan seluruh barang selundupannya ke atas kasur sambil memohon belas kasihan sang komandan peleton. Melihat kecurangan yang terkuak, sang komandan peleton mulai berjalan mengitari seisi barak. Dia memperingatkan semua orang bahwa siapapun yang berani menyembunyikan barang selundupan di barak ini, konsekuensinya tidak main-main pelakunya akan dihukum berlari mengitari area camp semalaman, suntuk di bawah pengawasan disiplin yang super ketat. Demian hanya tersenyum tipis menyaksikan tontonan itu. Dia merasa hukuman bagi teman sekamarnya yang gemar berbuat curang memang sangat setimpal. Brian mengembuskan napas panjang,
lalu mengumumkan kalau tahap pertama pemeriksaan barang pribadi seluruh anggota peloton telah resmi selesai. Berikutnya, dia menjelaskan bahwa dia harus menunjuk satu orang sebagai pemimpin sementara yang akan memimpin peloton saat dia sedang pergi. Sambil merogoh sakunya, Brian mengeluarkan selembar kertas berisi daftar nilai ujian masuk untuk mencari siapa rekrutan terbaik di antara mereka. Senyum tipis terukir di wajah Brian ketika melihat ada satu rekrutan dengan nilai ujian yang luar biasa sempurna tanpa celah sedikit pun. Nah, perhatikan ini saat Brian meneriakkan nama Damian dengan lantang, seisi barak langsung hening mencari sosok jenius tersebut. Si rambut mohawk langsung kaget setengah mati saat mengetahui bocah tadi rupanya memiliki performa fisik tertinggi di seluruh peloton. Menatap pemuda itu, Brian bertanya langsung apakah dia adalah rekrutan bernama Damian. Anggukan mantap nan tenang didapat dari Damian. Brian sempat tertegun saat tahu sosok jenius dengan nilai fisik terbaik ini ternyata masih bocah. Ya, dia baru berumur 13 tahun. Brian terperangah hingga spontan mundur selangkah saking tidak percayanya. Tanpa sanggup menutupi keterkejutannya di depan pasukan, Brian kembali bertanya apakah usia sang rekrutan memang benar-benar semuda itu. Damian dengan santai membenarkan kalau data usianya memang sepenuhnya akurat. Rekrutan yang iri langsung naik pitam dan memprotes keras. Menurutnya, membiarkan seorang bocah memimpin peloton hanya akan membuat militer jadi seperti taman bermain. Brian menyuruhnya tutup mulut, tetapi si pemuda berambut mohawk malah terus menggerutu tidak sopan tepat di depan hidung komandannya. Dia bersikeras kalau pemimpin sementara harus punya wibawa kuat, dan siapapun yang terpilih wajib membuktikan kemampuan tempur mereka yang asli. Pemuda itu menunjuk kasar ke Damian, menegaskan kalau kedisiplinan pasukan bakal hancur jika si bocah terpilih sebagai pemimpin. Damian mendengarkan argumen orang itu dengan perasaan yang mulai jengkel. Bocah bodoh di depannya ini beneran terus-terusan menguji batas kesabarannya sejak tadi. Sambil tersenyum sinis, Damian membalas santai bahwa kinerjanya pasti jauh lebih bagus ketimbang orang dungu yang cuma bisa mengandalkan otot kosong mereka. Brian memotong perdebatan dan menanyakan apakah nama si pembangkang itu Kyle, seraya menegaskan ada hal lain yang perlu dia bereskan terlebih dahulu. Tiba-tiba, Brian langsung mencengkeram kerah Kyle, menegaskan bahwa dia tidak akan menoleransi pembangkangan dalam situasi apapun. Melalui tatapan mengerikan, Brian mengancam jika Kyle berani menghina atau meremehkan rekan seangkatannya lagi, dia harus bersiap menghadapi konsekuensi yang sangat mengerikan. Dia memastikan peringatan berikutnya tidak akan sesantai ini, membuat Kyle langsung pucat pasi dan buru-buru mengangguk patuh tanda setuju. Brian melepas rekrutan itu sambil kembali menimbang-nimbang keputusannya. Bagaimanapun juga, posisi kapten peloton tetap memerlukan rasa hormat yang mutlak. Demi membuktikan kelayakannya, Kyle yang mulai tenang dari rasa takut langsung mengangkat tangan untuk mengajukan usulan alternatif lain kepada sang komandan peloton. Brian mengusulkan duel singkat melawan Damian. Dia menegaskan bahwa siapapun yang memenangkan pertarungan ini bakal membuktikan kelayakan mereka untuk memimpin. Brian menatap Damian, lalu bertanya dengan tenang apakah dia berani bertarung fisik. Damian hanya memejamkan mata dan langsung menerima tantangan itu. Dia pikir ini kesempatan emas untuk menegakkan disiplin lewat adu otot. Damian menunjuk ke arah Kyle sambil tertawa dan berkata dia hanya perlu menghancurkan tumpukan otot itu. Membakar emosi lawannya, Brian bertanya tegas apakah anggota kelompok yang lain menyetujui duel ini. Mereka semua menjawab serentak. Begitu mendapat dukungan, Brian langsung mengajak mereka ke lapangan latihan tanpa membuang waktu agar duel bisa segera dimulai. Senyum licik tersungging di wajah Kyle. Sangat yakin dia bisa mempermalukan Damian habis-habisan di depan semua orang. Di sisi lain, Damian tetap tenang dan dingin, siap menunjukkan taringnya sebagai seorang veteran yang sesungguhnya. Sang instruktur membacakan aturan main, lalu memastikan apakah Damian dan Kyle sudah benar-benar siap berlaga. Kyle menyeringai sombong penuh percaya diri, menegaskan bahwa dia sudah tidak sabar untuk memulai pembantaian ini. Damian hanya mengangguk santai, memberi tanda kalau dia juga sudah siap bertarung. Instruktur pun mundur selangkah lalu memberi aba-aba resmi tanda duel maut ini dimulai. Kyle langsung mengejek, mengaku agak tidak tega kalau harus menghajar anak kecil seperti Damian. Tapi Damian malah menyuruhnya diam dan segera maju menyerang, membuat si raksasa itu benar-benar naik pitam hingga menggertakkan giginya. Kyle langsung menerjang maju secepat kilat. Sambil berteriak akan merobek mulut kurang ajar itu, dia menyerang, sementara Damian mengawasinya dengan tenang. Serangan secepat itu membuat Damian sadar kalau lawannya ini lumayan gesit dibanding prajurit biasa di masa lalu, tapi dia sama sekali tidak khawatir. Saat Kyle melayangkan tinju kerasnya, Damian berkelit dengan sangat mudah.
Jelas sekali kalau level mereka ini benar-benar berbeda jauh. Kyle melongo saat sadar Damian bisa membaca semua serangannya dengan tepat. Kesal karena serangannya gagal, Kyle mengumpat dan kembali melayangkan pukulan beruntun ke arah wajah Damian. Namun tinju itu meleset lagi, membuat Damian tertawa mengejek kelambatan gerakannya hingga emosi Kyle makin meledak-ledak. Muak karena terus meleset, Kyle mengerahkan seluruh tenaga monster miliknya untuk meremukkan tubuh Damian ke tanah secara brutal. Raksasa bertubuh besar itu melompat ke arah Damian, bertekad menghentikan kelincahan bocah yang sangat menjengkelkan itu. Tapi berkat kelincahan luar biasa, Damian kembali menghindar dengan sangat presisi tanpa tersentuh sedikit pun, membuat Kyle benar-benar kebingungan mencari lawannya. Dia celingukan kehilangan jejak Damian, sampai sebuah suara dingin terdengar tepat dari arah belakang punggungnya. Tanpa membuang waktu, Damian langsung melayangkan pukulan keras berlapis energi murni ke rusuk Kyle, membuatnya berlutut menahan sakit luar biasa. Napasnya tercekat akibat hantaman telak itu. Namun raksasa keras kepala ini masih memaksakan diri untuk kembali berdiri tegak. Namun Damian tak bergeming saat Kyle yang dipenuhi amarah buta kembali menyerbu maju sambil berteriak putus asa. Dia bersumpah akan menghabisi Damian. Damian dengan mudah berkelit, lalu memutuskan inilah saat paling pas untuk menyelesaikannya. Dan kalian harus lihat ini, satu pukulan pemungkas yang mematikan mendarat telak di tubuh musuhnya. Pukulan sedahsyat itu seketika menghentikan seluruh momentum serangan monster yang dilancarkan Kyle. Tubuh raksasa itu langsung terpental ke belakang diiringi jeritan rasa sakit yang luar biasa. Dia ambruk menghantam tanah dengan sangat keras. Perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Damian menurunkan tangannya setelah tahu si raksasa itu pingsan seketika, lalu menatap seluruh rekrutan baru dengan pandangan dingin. Membawa aura intimidasi yang sangat mencekam dan penuh wibawa, Damian bertanya apakah ada orang lain di sana yang berani maju melawannya. Sontak saja seluruh rekrutan langsung mundur ketakutan sambil menggelengkan kepala. Sama sekali tidak ada yang berani maju. Sang instruktur langsung menutup pertandingan hari itu, meresmikan kemenangan mutlak Damian, sekaligus menunjuknya sebagai pemimpin baru. Beberapa saat kemudian, Kyle keluar dari ruang medis dengan kepala tertunduk lesu, mengakui kekalahannya secara jantan. Dia berjalan gontai penuh penyesalan, merasa sangat terhina karena pingsan di hadapan semua orang. Kyle akhirnya tersadar kalau dia sebenarnya sudah tumbang sejak hantaman pertama dan sama sekali tak ingat sisa pertarungannya. Kyle menyesal karena bisa kalah begitu gampang, padahal awalnya dia sangat jemawa. Saat pintu barak terbuka, rekan-rekan satu regunya langsung melongo melihat kedatangannya. Para rekrutan mulai berbisik cemas takut si raksasa Kyle bakal mengamuk lagi dan berakhir bonyok di ruang perawatan. Kyle mendekati Damian perlahan, lalu memanggil namanya. Membuat sang pemuda menoleh penasaran. Bikin sesi ruangan sok, Kyle tiba-tiba berlutut dan menyatakan bahwa mulai hari ini dia siap mengabdi pada Damian. Damian melongo kebingungan, sampai berpikir apa dia tadi memukul kepala si raksasa itu terlalu keras. Tapi Kyle menegaskan dengan tulus bahwa tunduk pada sosok yang lebih kuat adalah prinsip hidupnya. Damian pun sadar meski bertingkah seperti preman, si raksasa ini rupanya memegang teguh nilai kehormatan. Dia pun mengulurkan tangan agar rekannya berdiri, sambil menegaskan dirinya sama sekali tidak butuh gelar. Cukup panggil nama saja. Mereka akhirnya berjabat tangan hangat, bertekad membawa peleton mereka jadi yang terbaik. Waktu pun bergulir cepat. Seminggu berlalu sejak pendaftaran, diisi dengan program latihan keras yang menguras fisik. Berlari di bawah sengatan matahari, Damian mulai merasakan sendiri betapa kejamnya kehidupan di barak militer ini. Begitu latihan selesai, sang instruktur menyuruh semuanya bubar kecuali Damian yang diperintahkan untuk ikut bersamanya. Tentu saja Damian bingung dengan panggilan mendadak itu. Kira-kira dia mau dibawa kemana ya? Langkah mereka terhenti di depan pintu ruang administrasi, membuat Damian menduga bakal ada pengumuman penting. Ternyata, di dalam ruangan, sudah berkumpul para ketua kelas lain yang sedang berbaris rapi. Saat Damian ikut masuk mengambil posisi, salah satu rekrutan langsung menatapnya sinis merasa risih melihat anak baru yang bertubuh kecil. Si brengsek itu mengejeknya terang-terangan, menyebut fisik Damian sangat ringkih dan kurus kering mirip belalang sembah. Dia tertawa membayangkan betapa kocaknya jika si kerempeng ini bersanding dengan raksasa Kyle yang kekar. Dengan nada dingin, Damian bertanya apa yang sedang dia pelototin. Tapi si lawan justru makin sewot dan melempar ejekan murahan. Dia bahkan berani menyebut Damian bocah manja. Keributan konyol itu sontak memicu tawa dari para taruna lain di sekitar mereka. Tiba-tiba instruktur datang dan langsung membentak menyuruh dia menuntut penjelasan atas keributan barusan. Si biang kerok itu pun mendengus, berbisik mengancam kalau urusan mereka belum selesai. Sedangkan Damian
hanya mengabaikannya dengan santai. Sang perwira lalu menjelaskan tujuan mereka dikumpulkan, yaitu mengumumkan ajang bergengsi Grand Platon seminggu lagi. Semua ketua kelas diperintahkan menyiapkan tim terbaik mereka, yang langsung dijawab dengan penuh kesiapan. Setelah dibubarkan oleh instruktur, para pemimpin pun mulai melangkah keluar meninggalkan ruangan. Saat sedang berjalan sambil merenung, tiba-tiba seorang pemuda berambut coklat menyapa Demian dengan sangat ramah. Tapi si provokator menyebalkan tadi kembali berteriak mengancam bakal menghajar Demian karena dianggap sok tahu. Melihat itu, si rambut coklat langsung pasang badan membela Demian dan menyuruh si pembuat onar pergi latihan saja. Si berisik itu pun membentak agar dia tidak ikut campur. Namun, sang penyelamat hanya membalasnya dengan senyuman penuh percaya diri. Dia mengajak Demian untuk mengabaikan si idiot itu, dan mereka pun pergi begitu saja dengan santai. Saat menyusuri koridor, Demian sengaja berhenti untuk mengobrol dengan sosok ramah yang baru menolongnya tadi. Demian penasaran dari Platon mana dia berasal, dan pemuda itu langsung menjawabnya dengan nada bangga. Dia adalah Bodhi, sang pemimpin Platon 4. Demian pun tersenyum tipis sembari menantangnya untuk membuktikan kehebatan mereka di arena nanti. Lalu, seorang pemuda lain mengikuti mereka sambil bertanya apakah dia benar-benar si rekrutan jenius bernama Demian. Rupanya dia sering mendengar tentang kehebatan Demian. Cerita itu datang dari teman mereka, Abel, yang membocorkan prestasi gila Demian sebagai peraih peringkat 1 di ujian masuk. Memperkenalkan dirinya sebagai gerar dari Platon 3, dia mengaku sudah tidak sabar ingin bertarung memperebutkan tahta. Kembali ke markasnya, Demian mendorong pintu dengan tegas hingga membuat seisi barak langsung menatap ke arahnya. Rekan-rekannya menatap penasaran, dan Kyle langsung bertanya ada info apa dari ruang pertemuan. Demian pun mengumumkan bahwa kompetisi antar Platon akan digelar 1 minggu lagi, dan mereka harus segera menyusun taktik. Demian menegaskan, kalau timnya harus merebut posisi pertama, apapun risikonya di turnamen nanti. Dia menepuk tangan demi menarik perhatian, lalu menegaskan bahwa ada satu misi rahasia yang teramat penting bagi mereka. Nah, target utama Demian di sini adalah meratakan peloton keempat yang isinya cuma rival sombong. Dia ingin mengincar kepala peloton musuh secara langsung. Pas minggu kedua latihan, situasi di camp pun berubah total. Saat hari perlombaan makin dekat, sang perwira mengumpulkan seluruh prajurit, menegaskan mereka wajib menang, lalu mulai mengajarkan sebuah formasi tempur yang sangat krusial. Dia menekankan bahwa setiap rekrutan dengan performa terbaik bakal mendapat poin tambahan berharga dalam ujian nanti. Jelas saja, para prajurit muda itu langsung terbakar semangat demi mengincar divisi militer impian mereka. Demian tersenyum sinis penuh keyakinan. Melihat semua orang begitu berambisi, Sersan Brian pun mendemonstrasikan formasi baji. Menjelaskan kalau taktik khusus ini bisa menembus dinding pertahanan musuh dengan sangat mudah. Daya serangnya benar-benar luar biasa dahsyat, mirip lesatan anak panah tajam. Tapi kalau ujungnya hancur, seluruh formasi bakal langsung runtuh. Untungnya, Demian tahu kalau ada petarung super kuat di barisan paling depan, daya dobrak frontal mereka di medan perang akan jadi sangat mematikan. Sang perwira langsung memerintahkan mereka membagi diri menjadi 2 tim besar untuk mensimulasikan taktik barusan. Demian memimpin salah satu kelompok dan membiarkan Kyle bergabung dengan tim lawan tanpa keberatan. Pantang bagi mereka kalah, Demian lekas mengumpulkan seluruh anggotanya guna membisikkan beberapa tips taktis yang sangat berharga. Rekannya heran dari mana dia tahu taktik sehebat itu, tapi Demian beralasan semua itu warisan mendiang ayahnya. Kemudian, dia menyusun rencana rahasia tentang apa yang harus mereka lakukan begitu lawan mulai menyerbu. Taktik cerdik Demian sukses membakar semangat timnya dan membuat mereka makin yakin menang. Saat latihan dimulai, dia memposisikan barisan terkuat tepat di belakang punggungnya. Sementara Hoitzer bertubuh pendek bertugas menjaga area sayap. Begitu barisan mereka rapat, Demian menyuruh pasukannya mengangkat perisai tinggi-tinggi demi melindungi kepala dari serangan atas. Mengamati tim lawan, Demian menyadari kalau formasi musuh kali ini benar-benar fokus pada pertahanan total. Dia berteriak menyuruh pasukannya, jangan sampai melambat, berjanji akan menjebol barisan musuh hanya dengan sekali tebas. Instruktur pun segera memberi aba-aba mulai, memicu bentrokan langsung yang sangat sengit. Di seberang sana, pasukan pimpinan Kyle bergerak maju dengan koordinasi super rapi dan langkah kaki yang serempak. Dalam hati, Demian kagum melihat betapa cepat dan tenangnya pergerakan tim lawan tanpa ada keraguan sedikit pun. Melihat jarak mereka dengan Kyle sudah kian dekat, Demian menyuruh pasukannya bergegas. Kalian bisa bayangkan betapa tegangnya atmosfer di lapangan latihan saat itu. Sesaat sebelum kedua kubu saling hantam,
Damian diam-diam mengalirkan mana tersembunyinya langsung ke dalam perisai pelindung. Dia siap meluncurkan serangan mematikan. Pada momen super krusial ini, Damian memutuskan mengerahkan seluruh energi mistisnya demi memukul mundur musuh di hadapan. Dia menghentakkan perisai bermuatan mana ke depan, menciptakan embusan angin kencang yang sangat dahsyat. Sambil berteriak lantang, dia memerintahkan rekan setimnya untuk terus menekan dan memanfaatkan celah sempit di pertahanan musuh. Strategi cerdik ini sukses besar, hingga membuat barisan pertahanan Kyle panik setengah mati tanpa tahu mesti berbuat apa. Dengan tatapan tajam, Damian menyadari inilah saat paling tepat meluncurkan serangan pamungkasnya. Damian berseru menyuruh semua menyerbu barengan untuk menghancurkan pertahanan lawan, tepat saat tombak latihan mereka berhasil menembus celah dan mengguncang barisan terdepan musuh. Alhasil, barisan pertahanan musuh kehilangan keseimbangan dan langsung tersungkur keras ke tanah. Tak paham taktik secepat itu, Kyle murka melihat anak buahnya tersungkur dan berteriak marah menyuruh mereka lekas bangkit. Sadar kekalahan timnya sudah di depan mata, Kyle mencoba melakukan perlawanan terakhir yang cukup putus asa. Tiba-tiba saja, Damian sudah berdiri menghadang tepat di hadapannya, mengingatkannya siapa rival sejati yang sebenarnya hingga dia terdorong mundur. Sambil menggertakkan gigi menahan amarah, Kyle menyuruhnya menyingkir, tapi Damian cuma menghindar lincah sambil mengejeknya. Seraya mengejek apakah Kyle pikir dia bakal dibiarkan lewat begitu saja. Gerakan gesit itu bikin Kyle hilang keseimbangan dan kebingungan setengah mati. Pukulan akurat Damian langsung menghantam lawan sampai tersungkur ke tanah. Usai bertarung, Damian memuji kekuatan fisik yang dimiliki Kyle. Tapi dia menegaskan Kyle harus belajar bertarung pakai otak. Dari jauh, instruktur Raymond menonton dengan ekspresi kagum. Dia sadar kemampuan Bodeman jauh melampaui semua rumor yang beredar. Sulit dipercaya cowok berfisik biasa seperti Bodeman bisa bertarung sejenius itu. Asisten pelatih langsung menyudahi duel dan mengesahkan kemenangan telak tim Damian. Damian pun menyemangati temannya. Sementara Kyle tersenyum tipis dan berjanji bakal menang lain kali. Ki mendekat karena penasaran, lalu bertanya strategi Jitu untuk mengincar kelemahan fatal musuh. Mereka mulai sibuk berdiskusi karena ingin memakai taktik serang yang sama dalam perang peloton nanti. Damian bangga melihat para rekrutan pemalas itu sekarang malah giat mengasah kemampuan mereka sendiri. Dia merasa atmosfer ini sangat bagus. Namun begitu mendengar nama peloton keempat disebut, dia langsung menoleh karena merasa diawasi oleh beberapa orang yang berbisik mencurigakan. Rupanya kelompok saingan sedang mencibirnya yang dianggap terlalu bocah untuk menjadi seorang pemimpin peloton. Mendengar ejekan murahan itu, teman-teman Damian langsung naik darah karena merasa harga diri mereka diinjak-injak. Para pembuat onar itu malah makin melunjak dan bertanya ke Senidal apa timnya memang sepayah itu. Bos pembuat onar itu menyindir Damian yang sok jagoan memimpin padahal tidak tahu diri sama sekali. Damian hanya menatapnya dingin. Dia heran apa orang bodoh itu memang minta dipukul. Damian awalnya malas meladeni keributan konyol ini, tapi teman-temannya sudah telanjur emosi demi membela kehormatan kelompok. Kalian bisa bayangkan betapa terkejutnya Damian melihat pasukannya tidak sudi membiarkan ejekan itu lewat begitu saja. Para rekrutan berteriak penuh amarah sambil menantang balik musuh dan bersumpah akan meratakan mereka. Saat turnamen resmi dimulai, Kyle melangkah maju menunjuk si provokator dan memberi ancaman keras di hadapan semua orang. Si raksasa itu bertanya apa peloton keempat yang dimaksud dan Damian mengiyakan sambil tersenyum geli. Dengan amarah yang meluap-luap, seluruh anggota peloton bersumpah bakal melumat habis tim lawan di arena nanti. Mereka bahkan rela memotong jam istirahat untuk terus berlatih keras sampai matahari terbenam. Damian memperhatikan semua itu. Dia heran mereka gampang terprovokasi, tapi saat dipikir lagi, Damian justru tersenyum tipis. Amarah rekan-rekannya ternyata bisa jadi pemantik semangat yang luar biasa. Sementara itu, di kantor barak, instruktur Raymond sedang melapor langsung pada atasannya. Kapten Paris memeriksa dokumen sambil menanyakan apakah ada bibit unggul di antara para rekrutan baru. Raymond mengonfirmasi hal itu, namun dia memberi penekanan pada dua anak yang paling mencolok. Sang kapten heran dengan usia mereka, lalu Raymond berbisik kalau keduanya sudah mahir memanipulasi mana. Sambil terkejut komandan langsung menanyakan asal-usul mereka. Namun sang instruktur menjelaskan bahwa mereka bukan dari keturunan keluarga bangsawan. Dia heran bagaimana rakyat jelata bisa menguasai teknik mana yang terkenal sangat mahal dan eksklusif. Dokumen Damian dan apel terlalu bersih sampai membuat mereka merasa curiga. Nah, disinilah kejutan lainnya muncul saat sang kapten menanyakan soal keributan yang melibatkan Damian. Raymond menjelaskan bahwa kelompok lain mencoba mempermalukan Damian karena menganggapnya terlalu bocah untuk memimpin.
Tapi provokasi itu malah membuat seluruh anggota pelotonnya bersatu padu di bawah komando taktis Demian. Komandan merasa ini sangat menarik dan tersenyum lebar melihat potensi luar biasa dari si pemuda. Kapten Paris menjentikan jarinya dan mengusulkan rencana gila untuk menguji batas kemampuan para rekrutan baru. Mereka mulai menyusun skenario rahasia demi melihat bagaimana mental para pemuda itu saat terpojok dalam tekanan. Meski Raymond cemas rencana ini terlalu berisiko, sang kapten bersikeras ini adalah ujian kelayakan terbaik mereka. Sambil tersenyum licik, kapten memerintahkan untuk menaikkan tingkat kesulitan latihan kedua kelompok saingan ini sampai ekstrem. Seketika, firasat buruk langsung menjalar hebat ke seluruh tubuh para rekrutan. Sama sekali tak menduga nasib buruk yang menanti di barak. Para prajurit baru menggerutu karena harus dihukum dengan sesi latihan fisik ekstra berat. Mereka mengeluh kesal karena harus melewati ujian merayap yang melelahkan hanya gara-gara keributan konyol beberapa orang. Kabar angin soal hukuman itu ternyata nyata. Namun Demian justru tampak tenang sambil memikirkan detail latihan tersebut. Dia tahu persis apa yang direncanakan para petinggi, tapi sadar tidak ada gunanya mengeluh di situasi sekarang. Demian langsung bangkit berdiri dan menghampiri mereka sambil bertanya ketus, apa mereka mendaftar militer hanya untuk bermain-main? Dia menegaskan bahwa latihan merayap itu pasti sangat menyiksa, namun sangat berguna untuk membentuk daya tahan fisik yang jauh melampaui musuh mereka. Mendengar ucapan bijak Demian, para prajurit seketika merasa malu dan berhenti menggerutu. Sambil melemparkan senyum bersahabat, prajurit senior itu berjanji akan membagikan tips jitu agar ujian esok terasa lebih mudah bagi mereka. Satu prajurit masih cemas membayangkan tajamnya kerikil di luar sana. Sambil terkekeh, Demian mengingatkan bahwa kamp militer tidak akan pernah menyediakan kasur yang empuk. Melihat ketenangannya, Kyle penasaran dan bertanya apakah dia pernah merayap sebelumnya, yang langsung dijawab dengan anggukan oleh Demian. Seketika ingatan Demian melayang ke masa lalunya saat dia harus merayap di kubangan lumpur dingin tiap malam demi bertahan hidup. Dia tersenyum sinis, sadar bahwa para pelatih sendiri tidak tahu apa tujuan utama di balik latihan kejam ini. Merangkak di bawah kawat, berduri sengaja dirancang untuk menguras stamina habis-habisan hingga sekujur tubuh mereka dipenuhi luka goresan. Rasa lelah yang luar biasa itu akan memicu emosi tinggi, merusak kerja sama tim, dan menghancurkan kebersamaan mereka. Demian langsung menyimpulkan bahwa niat asli para atasan adalah menguji peloton mana yang sanggup menjaga kekompakan di bawah tekanan. Dia tidak sudi masuk ke dalam jebakan murahan itu, lalu menyuruh teman-temannya segera mengeluarkan sepasang kaos kaki dari tas perlengkapan masing-masing. Teman-teman sekamarnya jelas bingung setengah mati dengan perintahannya itu, tak habis pikir apa gunanya benda tersebut. Sambil memamerkan senyuman tenang, sang ahli berjanji akan menunjukkan bagaimana kaos kaki berlogo B itu bisa menyelamatkan kulit mereka nanti. Keesokan harinya, para rekrutan berkumpul di depan lintasan rintangan merangkak yang tajam. Perwira Nelson memperkenalkan dirinya sebagai kepala latihan hari ini, lalu memerintahkan sang asisten untuk segera mengambil posisinya. Asisten pelatih itu langsung tiarap di tanah berdebu guna mencontohkan gerakan merayap yang benar. Sambil menggerakkan kaki dan tangannya bergantian, sang asisten melesat melewati kawat berduri yang tajam sebelum bertanya apakah semua orang siap memulai ujian. Kita bisa lihat semangat membara mereka, membuat instruktur menyadari tekad kuat yang berkobar di mata mereka. Tanpa membuang waktu, sang perwira langsung berteriak memberi aba-aba mulai kepada kelompok prajurit pertama. Mereka pun mulai merangkak sekuat tenaga di bawah tajamnya kawat berduri yang membentang di lintasan. Nelson merasa heran mengapa ujian seberat ini diberikan begitu cepat dan bertanya-tanya apa rencana sebenarnya sang kapten. Dia tahu merayap di atas batu tajam itu sangat menyiksa, dan membayangkan para pemuda itu akan menjerit kesakitan. Dan disinilah kejutannya mata sang instruktur mendadak terbelalak heran melihat pemandangan tak terduga di lintasan. Dengan mulut menganga, dia menyaksikan para pemuda itu melesat cepat melewati rintangan tanpa mengeluh sedikit pun. Dia benar-benar heran karena ini baru ujian pertama mereka, sampai suara seorang prajurit membuyarkan lamunannya. Kelompok kedua bertanya kapan giliran mereka tiba, membuat sang instruktur tergagap kaget saat memberi aba-aba mulai. Kelompok berikutnya langsung melesat dengan semangat berapi-api, membuat semua perwira yang menonton melongo tak percaya di tempat. Nelson sampai berkeringat dingin melihat kecepatan mereka yang luar biasa, mirip sepasukan tentara mengamuk di medan tempur. Demian tersenyum puas, sadar sang pelatih belum pernah melihat peloton manapun menyelesaikan ujian sesempurna ini sebelumnya. Kyle memuji rencana brilian itu dengan gembira. Prajurit lain bercanda bahwa sekarang malah sulit berakting kesakitan di depan pelatih. Demian menjelaskan bahwa memakai potongan kaos kaki
sebagai pelindung lutut darurat sukses meredam rasa sakit akibat benturan. Tanpa satupun luka goresan, mereka bersorak gembira sambil bertanya-tanya apakah Demian sebenarnya adalah seorang jenius militer. Sang perwira akhirnya mengumumkan bahwa latihan hari pertama selesai dan memerintahkan seluruh peloton untuk segera kembali ke barak. Saat dalam perjalanan, Kyle yang penasaran langsung bertanya di mana Demian mempelajari trik pelindung yang sangat cerdas itu. Demian menjawab santai bahwa dia mewarisinya dari mendiang ayahnya, sembari mengingatkan ada pesan penting di balik trik tersebut. Demian bercanda, aturan utamanya cuma satu, jangan sampai ketahuan instruktur kalau tidak mau dihukum merangkak 100 putaran. Kel tertawa mendengar tips konyol itu sambil menepuk punggung Demian yang kebingungan. Apa raksasa ini sedang balas dendam padanya? Demian pun segera fokus kembali ke ujian berikutnya. Dia sudah tidak sabar melatih seni tombak legendaris milik kerajaan. Walau diremehkan kaum bangsawan, teknik tombak ini aslinya sangat mematikan. Demian tahu, hampir tidak ada orang yang sanggup menguasai metode rumit ini sampai ke akarnya. Tapi baginya, jurus itulah satu-satunya andalan yang dia miliki di kehidupan masa lalunya dahulu. Demian berlatih mati-matian seolah nyawanya terancam, membuat kemampuannya melesat jauh. Mengingat kembali sosok guru lamanya, Demian hanya bisa tersenyum hangat. Dia penasaran apakah patua itu masih gila, berjanji akan menemuinya lagi nanti. Sementara itu, para prajurit baru kembali ke barak dengan kondisi yang mengenaskan. Mereka mengeluh kesakitan akibat merangkak di atas bebatuan yang super tajam. Kel bilang peloton keempat baru selesai latihan. Tapi ada satu hal yang terasa sangat janggal dari gerak-gerik mereka. Pemimpin peloton mereka berteriak murka, menuntut keheningan total dari anggotanya yang merintih kesakitan menahan luka luar biasa. Ki dan Demian hanya bisa melongo melihat keributan besar yang mendadak pecah tepat di tengah koridor barak. Anggota peloton keempat mulai membangkang, mendebat pemimpin mereka karena sudah terlalu lelah dihina habis-habisan. Teman Demian menonton dari jauh sambil berbisik, kita juga bakal sehancur mereka tanpa kaos kaki pelindung itu. Si pemimpin lawan melirik ke arah peloton Demian yang tampak santai, membuatnya makin naik darah melihat tawa mereka. Dia menuduh kelompok Demian berbuat curang, lalu melimpahkan kesalahan atas semua siksaan yang mereka terima hari ini. Tangannya mengepal penuh amarah. Dia bersumpah akan meremukkan peloton Demian satu persatu di kompetisi nanti. Saat musuhnya sibuk menyusun rencana balas dendam, Demian tetap kalem dan fokus penuh pada strategi besarnya sendiri. Dan hari besar yang kita tunggu-tunggu, akhirnya tiba juga kompetisi sengit antar peloton barak dimulai. Keempat kelompok berbaris rapi di lapangan sementara, perwira bersiap mengumumkan urutan pertandingan yang akan mereka jalani hari ini. Kie menghampiri Demian karena menyadari ada sesuatu yang cukup berbeda dan mencolok pada fisiknya. Kel ikut memperhatikan dengan penasaran, merasa Demian tampak agak berubah dibanding minggu kemarin. Demian hanya membatin apakah tubuhnya melebar, mengingat dia memang masih berada dalam masa pertumbuhan yang cukup pesat. Teman-temannya tertawa kencang, menyuruh Kel yang bertubuh raksasa berhenti mengeyek tinggi badan pemimpin kecil mereka itu. Tapi Demian terkejut, curiga kawan-kawannya bisa merasakan hawa energi mistis barunya. Semalam dia berhasil meningkatkan mananya ke tingkat 2, membuat cadangan energinya melonjak drastis. Meditasi harian dan latihan keras di camp akhirnya membuahkan hasil memuaskan bagi Demian. Fokus pada turnamen, Demian berbisik pada Kel untuk menyusun taktik terakhir sebelum laga pertama dimulai. Dengan wajah sangat serius, Demian menegaskan bahwa dia ingin membantai semua lawannya di kompetisi ini tanpa ampun. Dia tahu betul, 5 kontestan terbaik nanti berhak memilih satu senjata sihir bebas dari gudang kerajaan. Mayoritas pemenang biasanya cuma mengincar senjata sihir kelas bawah yang tergolong artefak tingkat C saja. Tapi, Demian punya target rahasia berupa sebuah cincin misterius yang pernah dia dengar di kehidupan tempur masa lalunya. Bayangkan saja cincin itu memberi skill permanen setara artefak tingkat A. Makanya, dia wajib menyapu bersih semua kemenangan. Karena kalau sampai Apple mendapat giliran memilih lebih dulu, barang berharga itu pasti akan langsung disikatnya. Kel bertanya apa itu mungkin, dan Demian langsung menjawabnya dengan sangat yakin. Kel langsung bertepuk tangan kencang, menarik perhatian seluruh anggota tim mereka. Dia mengumumkan kalau Demian berniat menyapu bersih turnamen dan merebut podium nomor 1. Kawan-kawannya langsung bersorak heboh, berteriak siap merebut trofi kemenangan bersama pemimpin mereka. Melihat semangat membara itu, Demian tersenyum saat pengeras suara mengumumkan laga pertama untuk peloton mereka. Dengan tatapan mata penuh tekad, tim pertama mereka melangkah maju bersatu demi kemenangan mutlak. Turnamen ini memakai sistem serang dan bertahan, di mana kedua peloton akan bertukar peran setelah babak pertama usai.
Jika tim penyerang gagal merebut bendera musuh sebelum waktu habis, mereka dinyatakan langsung gugur dari pertandingan. Demian segera mengambil posisi ideal, memandu seluruh pasukannya untuk bersiap sebaik mungkin. Menjelang bentrokan perdana, dia memperingatkan semuanya agar tidak melenceng dari rencana awal, dan para prajurit pun mengiyakan dengan penuh semangat. Demian sempat mengingatkan Kyle agar memakai kekuatan mentalnya untuk mendesak lawan. Kyle pun mengiyakan dengan percaya diri saat sinyal pertandingan berbunyi, memulai benturan perisai yang tak terhindarkan. Peloton kedua langsung menyerbu sambil berteriak murka, bernafsu meruntuhkan pertahanan kokoh kelompok Demian. Benturan perisai pertamanya dahsyat sekali, tapi tim pertahanan terus berteriak keras agar barisan mereka tetap kokoh berdiri. Penyerang mencoba mendobrak, namun mereka langsung syok menyadari kalau pertahanan itu kokoh layaknya dinding besi dari kejauhan. Para perwira kagum melihat benteng bentukan Demian, walau mengira itu cuma berfungsi untuk sekadar bertahan saja. Tapi bayangkan betapa kagetnya para atasan saat mendengar perintah Demian instruksi gila untuk melakukan serangan serentak. Demian menyalurkan seluruh energi magis luar biasanya ke tamengnya, lalu meluncurkan serangan dahsyat yang menghantam barisan lawan. Hantaman balasan itu terlampau kuat sampai sanggup menyeret barisan terdepan musuh mundur dalam kepanikan luar biasa. Kapten musuh berteriak murka, tidak sudi melihat unit andalannya dipukul mundur begitu memalukan seperti ini. Demian langsung meneriakkan nama Kyle, memerintahkannya mendobrak lebih keras demi menyegel kemenangan. Kyle mengerahkan seluruh tenaganya, meremukkan formasi musuh hingga mereka jatuh tersungkur ke tanah. Mereka langsung putus asa sekarang, bahkan menjuluki Kyle monster gila karena sanggup meruntuhkan seluruh barikade hanya mengandalkan bahunya. Demian segera maju kencang, menyuruh Kyle kembali bersiap di sisinya untuk meneruskan gempuran. Keduanya terus mendesak sekuat tenaga, membuat sisa garis pertahanan musuh langsung rontok dengan cara yang sangat memalukan. Sang komandan musuh tertegun tidak percaya melihat bagaimana pasukan rekrutan baru bisa punya kerja sama sekompak itu. Begitu melihat celah kosong di pertahanan lawan, Demian langsung mengomando pasukannya untuk melancarkan eksekusi akhir. Gempuran rapi dari peloton pertama menyapu bersih semua musuh tanpa sisa. Laga pun berakhir seketika. Para petinggi militer melongo heran, mengira ada menu latihan rahasia, padahal si instruktur sendiri ikutan kaget setengah mati. Rayon bergumam kaget karena aksi para rekrutan muda ini sudah setara kelas prajurit elit kerajaan. Sambil terus menatap mereka merayakan kemenangan. Dia sangat sadar, mukjizat taktik ini murni berkat komando jenius dan instruksi super tepat dari Demian yang memimpin bocah-bocah baru tersebut. Instruktur teringat kalau peloton pertama ini rela begadang latihan keras setiap malam di bawah bimbingan pribadi Demian. Mereka mempraktikkan semua teknik ajaran Demian dengan sangat akurat, mampu melindungi diri secara sempurna. Sepanjang laga panas, Rayon tersenyum bangga, mengakui bahwa pemuda itu sukses membuktikan kualitas kepemimpinannya lewat bakat bawaan yang gila. Melihat peluang emas di depan mata, Demian langsung berteriak keras pada Kyle bahwa inilah saatnya mengunci kemenangan. Kyle menyeringai penuh percaya diri, lalu menghentakkan kakinya ke depan, fokus penuh mengamankan target utama demi meraih poin. Dan benar saja dia berhasil merebut target tersebut, bikin mental pemimpin musuh hancur berantakan. Frustrasi berat, kapten musuh berteriak histeris menyuruh seluruh pasukannya membatalkan serangan dan hanya fokus menjegal laju Kyle. Namun rekan-rekan Demian bergerak cepat, memasang barikade tameng super kokoh demi melindungi teman mereka dari kepungan. Kyle malah tertawa mengejek musuh-musuhnya yang cuma bisa melongo. Lihat saja senyum mengejek si raksasa yang enggan geser itu, dia memperingatkan bahwa musuh sudah terjebak seutuhnya. Menyadari terjebak skema pertahanan barusan, wajah para rival langsung berubah pucat pasi ketakutan. Mereka tersadar kalau sudah dikelabui mentah-mentah oleh kombinasi gila tersebut. Tiba-tiba sebuah bayangan melesat super cepat ke arah target. Rupanya Demian menjadikan punggung Kyle tumpuan untuk melompat tinggi melewati tembok pertahanan terakhir lawan. Dia melayang indah di udara, menyambar bendera di depan mata kapten lawan yang melongo syok. Demian mendarat dengan sangat mulus, menancapkan bendera seraya, menghempaskan sang komandan musuh lewat benturan spektakuler. Sang kapten tersungkur tak berdaya dan pihak perwira langsung mengumumkan lewat pengeras suara bahwa waktu laga telah usai. Demian dengan bangga mengibarkan bendera kemenangan. Sementara itu, seluruh rekan sepelotonnya bersorak gembira merayakan kesuksesan luar biasa mereka. Para perwira tak bisa menahan kekaguman mereka melihat tim Demian yang tampaknya bakal menyapu bersih seluruh kemenangan dengan mudah. Tapi Kapten Paris justru tidak setuju dan memberi peringatan penuh teka-teki bahwa laga sengit ini masih jauh dari kata usai.
Sang komandan berjalan ke sisi lain lapangan memberi isyarat bahwa ada tim tangguh lain yang wajib mereka waspadai. Dia penasaran apakah kelompok tangguh tersebut mampu menjadi lawan yang seimbang untuk meredam keganasan peloton tempur pimpinan Demian. Di sisi lain, Komandan Peloton 4 tampak menghentakkan kaki karena frustrasi berat melihat jalannya pertempuran. Dia menggerutu kesal lantaran dibuat kepayahan oleh tim lawan yang awalnya hanya dia anggap sebagai ajang pemanasan belaka. Pasukannya mulai putus asa saat menyadari mereka mustahil menembus benteng pertahanan musuh yang terlalu kokoh. Sambil menahan amarah, komandan yang frustrasi itu berteriak histeris mengomandoi pasukannya. Dia memaksa mereka patuh pada taktik serangannya, sementara para prajurit malah mengeluh karena dia cuma bisa berteriak dari belakang tanpa ikut bertarung. Jelas sekali kelompok ini tidak punya kerja sama tim yang baik. Girar melihat musuh mulai kehabisan napas dan mengusulkan untuk menyerang, tapi Apel langsung menolak mentah-mentah rencana tersebut. Apel menjelaskan bahwa mereka hanya perlu menjaga pertahanan karena cepat atau lambat stamina musuh pasti akan habis dengan sendirinya. Girar setuju. Dia benar-benar kagum pada kejeniusan Apel dalam menganalisis jalannya pertempuran. Dalam hati dia yakin kalau pemuda berambut pirang ini bukanlah prajurit biasa dan dia sangat penasaran dengan asal-usul sebenarnya. Komandan Peloton ketiga langsung berteriak lantang agar pasukannya merapatkan barisan pertahanan demi menghalau gempuran musuh. Benturan keras tameng menggema, namun barisan pertahanan mereka yang solid tetap tidak goyah. Pertahanan tanpa celah ini sukses membuat pemimpin musuh meledak dalam kemarahan. Dia berteriak mengecam mereka sebagai pengecut yang hanya bisa mengulur-ulur waktu duel. Girar tahu tenaga musuh sudah terkuras, habis strategi terbaik sekarang adalah menunggu sampai mereka frustrasi, kelelahan, dan benar-benar kehilangan kendali. Benar saja satu prajurit Peloton 4 langsung tersungkur ke tanah karena sudah tidak kuat menopang tamengnya. Melihat celah emas itu, pemimpin Peloton ketiga langsung meneriakkan komando untuk melancarkan serangan balasan kilat. Para prajurit bertahan kini ganti, menyerbu menghantam titik lemah musuh, hingga formasi mereka porak-poranda. Kubu penyerang langsung panik ketika menyaksikan barisan depan mereka hancur lebur terkena serangan balasan yang begitu telak. Sang kapten langsung memanggil nama Apel memberinya lampu hijau untuk melakukan serangan pamungkas demi menyegel kemenangan. Disinilah momen gilanya Apel melesat kencang memotong lapangan untuk mengamankan poin penentu kemenangan. Dia mengambil ancang-ancang, lalu melompat tinggi menerobos barikade lawan dengan akurasi dan kecepatan yang luar biasa. Gerakannya begitu anggun saat melayang melewati formasi musuh membuat mereka hanya bisa terpaku saking terkejutnya. Berbekal tombak latihan di genggaman, dia bersiap menghujamkan serangan terakhir untuk membawa pulang kemenangan mutlak bagi timnya. Lewat tebasan super cepat, dia menyapu bersih semua lawan dalam sekejap mata dan berhasil mengamankan target utama. Pemimpin musuh jatuh terduduk dengan frustrasi, dia berteriak bingung memikirkan bagaimana caranya menghadapi keganasan peloton pertama nanti. Dia menatap tak percaya ke arah Demian yang sejak. Demian tahu laga sudah berakhir tepat saat suara pengeras suara mengumumkan kemenangan telak bagi kubu peloton ketiga. Sementara Apel merayakan kemenangan bersama rekan-rekannya, Demian dalam hati mengakui bahwa pemuda itu bakal jadi lawan yang sangat merepotkan. Demian melangkah pergi sadar ujian, sesungguhnya baru akan dimulai. Partai final kontra peloton ketiga nanti bakal luar biasa dengan senyum percaya diri dan aura membara. Demian benar-benar tidak sabar untuk segera berhadapan langsung dengan sahabatnya di laga penentu. Suara lantang instruktur memecah keheningan mengumumkan waktu istirahat telah habis dan memerintahkan seluruh peloton segera berkumpul kembali ke lapangan. Kyle berbisik pada Demian bahwa musuh dari peloton 4 pasti bakal nekat melakukan apa saja demi mencetak angka melawan mereka. Kyle sangat ingin menghajar wajah arogan mereka, tapi Demian memperingatkan bahwa target itu adalah bagiannya dan menyuruh Kyle fokus membuka jalan saja. Setelah mengamati musuh, Demian langsung tahu kalau fisik mereka sudah habis dan koordinasi tim mereka benar-benar berantakan. Demian tersenyum sinis. Dia sama sekali tidak berniat memberi ampun dan berencana untuk menghabisi mereka secepat mungkin tanpa sisa. Kyle tertawa puas tidak sabar membungkam mulut besar para pembual itu agar mereka membayar mahal semua hinaan yang sudah diucapkan. Demian langsung mengomandoi seluruh anggotanya untuk tetap fokus penuh agar bisa menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Detik itu juga senyum percaya diri terpancar dari rekan-rekannya yang siap bergerak mengikuti arahan mutlak sang pemimpin. Peloton 1 langsung memasang formasi tempur dengan tameng terangkat kokoh, sementara Demian berdiri tegak memimpin di barisan paling depan. Lawan mereka juga bersiap, tapi raut wajah mereka kelihatan jauh lebih tegang menunggu instruksi dimulai.
Tanda dimulainya pertempuran langsung bergemuruh nyaring, memicu bentrokan sengit yang menentukan di antara kedua tim. Pasukan Demian pun bergerak maju dengan formasi rapi dan terkoordinasi serentak. Di awal pertandingan besar ini, kedua belah pihak saling menerjang melintasi lapangan di bawah pengawasan ketat para pejabat KAM. Kalian tahu, Demian langsung sadar kalau barisan musuh sangat berantakan dan gampang sekali ditembus lewat serangan langsung. Tapi dia ingin memastikan kemenangan mutlak yang sempurna, biar musuh kapok dan tidak berani menantangnya lagi. Demian memberi perintah pada Kyle yang langsung melesat bagai monster mengamuk ke arah pertahanan tameng lawan. Dahsyatnya, tabrakan dari Kyle membuat para prajurit musuh terpental ke udara. Melihat daya hancur yang di luar nalar itu, sang kapten lawan langsung didera rasa putus asa mendalam. Dia memaki pasukannya yang tak becus menahan gempuran, lalu buru-buru mengatur ulang pertahanan sambil berteriak histeris meminta bendera dilindungi. Saat penyerangan terjadi, Demian tiba-tiba melompati barisan tameng dan mendarat tepat di depan kapten lawan yang langsung melotot syok akibat serangan mendadak itu. Begitu tersadar bocah itu sudah melayang tepat di atas kepalanya, Demian menghantam dada lawannya dengan perisai sekuat tenaga hingga terdengar bunyi retakan tulang disusul jeritan kesakitan yang amat hebat. Musuhnya langsung berlutut tak berdaya sambil menjatuhkan senjatanya, sedangkan Demian mendarat kembali dengan sangat anggun. Kapten yang kala itu menatapnya penuh kebencian, mengumpat lantaran merasa terhina dikalahkan oleh seorang bocah. Dia mencoba meraih kembali senjata latihannya dan membentak marah bertanya, apakah Demian menganggapnya remeh seolah dia lemah. Dia menyerang penuh emosi, berteriak lantang kalau dalam duel 1 lawan 1, dia bisa menghabisi Demian dengan sangat mudah. Demian dengan santai menghindari tusukan tombak tersebut sambil membatin betapa lambat dan mudahnya gerakan itu untuk ditebak. Demian menangkis tombak itu dengan tangan kosong lalu bertanya dengan nada sangat dingin. Cuma segini saja kemampuan terbaikmu? Nah, perhatikan gerakan ini, dia merampas tombak dari tangan musuh dengan sekali sentak, membuat lawannya melongo kebingungan. Demian menendang tameng musuhnya, merasa kecewa melihat seorang kapten kehilangan senjatanya dengan cara yang memalukan seperti ini. Tanpa membuang kesempatan, dia melayangkan satu pukulan telak yang langsung menghempaskan lawannya keras-keras ke lantai. Sambil menginjak punggung musuh yang tiarap, Demian berkata dingin bahwa kehilangan senjata di medan perang sama saja mengundang maut. Dia mulai mengalirkan mana ke tinjunya, memberikan pelajaran berharga agar lawannya kapok dan tidak mengulangi kebodohan yang sama nantinya. Pukulan terakhir dilepaskan, membuat wajah sang kapten menghantam tanah berdebu dengan sangat keras. Seketika lawannya pingsan bersimbah darah, membuat para asisten medis bergegas masuk ke lapangan untuk menolong. Bagi Demian, duel ini terasa terlalu mudah. Wasit yang memeriksa kondisi fisik tim lawan segera memutuskan kalau mereka tidak layak melanjutkan pertandingan. Demian mengambil kembali tombaknya, bersiap mendengarkan pengumuman hasil pertempuran sepihak yang baru saja selesai. Dan akhirnya, para penguji di sana secara resmi mengumumkan kemenangan telak bagi peleton pertama, memicu sorak-sorai luar biasa dari seluruh prajurit baru yang bersukaria. Kyle tertawa lebar sembari memuji kemenangan telak ini, lalu memberikan apresiasi atas kepemimpinan brilian Demian. Musuh sebanyak itu sama sekali tak berguna. Woi, ayo kembali kerja, kerja, kerja. Peloton lain pun berbisik kagum, terperangah melihat kejeniusan taktik pemimpin muda yang baru berusia 13 tahun. Bahkan para instruktur ikut memuji kemampuannya, mengakui bakat bocah itu mungkin sudah melampaui keahlian mereka sendiri. Raymond, sang veteran, setuju sambil tersenyum bangga. Namun perhatiannya mendadak teralih ke arah gerbang halaman, membuatnya mengernyit heran setelah menyadari kedatangan kereta militer mewah milik perwira tinggi di tempat itu. Tak lama, sesosok ahli senjata berambut panjang dengan tatapan mata setajam elang memperkenalkan diri sebagai instruktur legendaris Leonhard Belka. Para rekrutan dan pejabat langsung berdiri tegap. Sambil memberikan hormat militer paling hikmat, mereka menyambut sang guru legendaris bermata satu yang langsung bertanya pada komandan. Dia bertanya, apakah bakat menjanjikan yang sering dipuji itu adalah bocah lelaki di tengah lapangan? Komandan mengiyakan dengan bangga. Sementara di belakangnya, Demian terus dilempar ke udara oleh rekan-rekannya yang kegirangan. Leon pun hanya tersenyum penuh minat, menyaksikan keseruan di depannya. Kabar tentang rekrutan baru berpotensi sangat besar, akhirnya terdengar sampai ke telinga petinggi militer. Tiba-tiba, salah satu teman sekamarnya mendobrak pintu. Dia berteriak panik memperingatkan ada kejadian luar biasa. Dengan heboh, dia menjelaskan kalau sosok militer yang cukup berpengaruh baru saja datang berkunjung secara mendadak. Bahkan, instruktur legendaris divisi ketiga dikabarkan sukses membuat semua perwira langsung berdiri tegak ketakutan. Demian penasaran setengah mati.
Dia menanyakan namanya, tapi temannya malah mendadak kesulitan mengingat nama beliau. Dia hampir saja tersedak saat temannya dengan polos menebak kalau nama instruktur legendaris itu Ryan the Massive. Tapi Demian tahu betul siapa sosok itu. Sambil menyeringai tipis, dia membisikkan nama aslinya Leon Hook. Begitu temannya mengangguk membenarkan nama tersebut, Demian langsung melompat berdiri dan berlari kencang tanpa membuang waktu. Temannya jelas cengok melihat reaksi mendadak itu. Dia berteriak heran menanyakan kemana Demian akan pergi. Mengabaikan teriakan panik Kandisia di belakangnya, Demian langsung melesat kencang melewati koridor-koridor barak yang super panjang. Kalian bisa bayangkan seberapa panik dia sekarang demi memastikan apakah pria itu memang gurunya dulu. Langkah kakinya mendadak terhenti. Sosok legendaris yang sangat dia kenali tampak sedang berjalan santai di depannya. Sadar sedang diikuti, veteran bermata satu yang sangat berpengalaman itu berbalik lalu bertanya apakah Demian rekrutan baru. Menariknya, menteri yang mendampinginya tersenyum ramah dan memberitahu kalau mereka sebenarnya memang berniat menemui Demian sekarang. Demian langsung sigap mengambil posisi tegak. Dia memberikan hormat militer terbaiknya demi menghargai kehadiran sang atasan. Begitu Leon menanyakan apakah namanya memang Demian, dia langsung mengangguk mantap membenarkan. Demian tahu mantan gurunya punya pengaruh besar di pangkalan ini. Tapi dia tak menduga akan secepat ini bertemu lagi. Ada rasa haru yang luar biasa di dada Demian saat berhadapan kembali dengan sosok guru agung sekaligus pembimbing spiritualnya dulu. Leon sendiri mengaku sangat penasaran ingin menemuinya langsung. Apalagi setelah mendengar tumpukan pujian dari Raymond, perwira tegas yang terus mengamati perkembangan Demian belakangan ini. Leon langsung sadar kalau pemuda di hadapannya ini sudah menguasai metode pengendalian mana yang sangat baik. Dia memuji bakat tombaknya yang luar biasa kemarin, lalu bertanya unit militer mana yang akan dia pilih nantinya. Sempat terdiam sejenak, Demian akhirnya mengungkapkan pilihan aslinya yang sangat berani dan ambisius. Sambil tersenyum penuh percaya diri, Demian mengumumkan kalau dia bertekad kuat untuk bergabung dengan unit Neokalis yang ditakuti. Jawaban nekat itu seketika membuat Leon dan asistennya melotot kaget karena tidak menyangka nyali pemuda ini sebesar itu. Pasalnya, unit elit tersebut terkenal sangat berbahaya karena bertugas memburu monster-monster hutan liar yang luar biasa mengerikan. Leon sempat heran kenapa Demian tidak memilih divisi yang lebih aman, tapi jawaban si pemuda sangat simpel, dia hanya ingin jadi kuat. Tiba-tiba Leon menawarkan surat rekomendasi Ordo Ksatria. Sukses membuat menteri di sebelahnya melongo tidak percaya. Namun Demian menolaknya dengan sangat sopan. Dia menegaskan punya janji penting untuk menemui seseorang yang luar biasa berharga baginya. Menghormati tekad keras Demian, Leon tersenyum lalu menyuruhnya segera kembali ke barak untuk beristirahat. Begitu Demian pergi, menteri itu langsung berlari mengejar Leon dengan gusar karena rekrutan baru tadi menyia-nyiakan tiket emas bangsawan. Asisten itu bahkan meminta izin untuk membujuk Demian sekali lagi. Namun Leon hanya membalasnya dengan tenang. Dia berkata kalau pejabat itu pasti melewatkan pancaran tekad yang sangat mengerikan di mata Demian. Anak usia 13 tahun sesangar ini benar-benar bikin Leon tertarik. Dia pun memerintahkan asistennya untuk membiarkannya saja. Yakin kalau takdir pasti akan mempertemukan jalan mereka berdua lagi nanti. Keesokan harinya, peleton pertama bersiap bentrok melawan musuh-musuh tangguh dari peleton ketiga. Demian terus membakar semangat kawan-kawannya, meyakinkan mereka kalau tidak ada satupun tim di camp ini yang bisa menang. Rekan-rekannya tersenyum setuju, merasakan langsung peningkatan kekuatan luar biasa setelah menjalani latihan super keras belakangan ini. Sambil menyeringai penuh percaya diri, Demian memberi perintah mutlak untuk langsung menghancurkan musuh berkeping-keping tanpa ampun seperti biasa. Begitu sinyal, pertempuran resmi ditiupkan, kedua peloton langsung mengambil posisi tempur di tengah lapangan untuk memulai duel. Berada di depan, Demian menyuruh pasukannya segera membentuk barikade perisai sangat rapat. Penonton di sekitar langsung menyadari kalau tim ini menggunakan taktik formasi pertahanan baja yang sama kokohnya seperti sebelumnya. Demian juga menegaskan kalau perannya dalam mendobrak musuh akan sangat menentukan keberhasilan strategi gempuran mereka. Begitu perintah serbu diteriakkan, kelompok perisai itu maju serentak hingga akhirnya kedua barisan pertahanan bertabrakan dengan sangat dahsyat di lapangan, menghasilkan dentuman dahsyat yang menggetarkan seluruh arena. Demian memerintahkan pasukannya untuk menekan sekuat tenaga. Saat komandan musuh sadar serangan mereka berpola sama, pasukannya kewalahan menahan gempuran itu, membuat sang pemimpin berteriak menyuruh apel bergerak cepat. Tanpa membuang waktu, apel menyelinap ke celah kosong di tengah barikade pertahanan yang awalnya kokoh itu. Bayangkan paniknya musuh begitu sadar, mereka sendiri yang membuka celah maut dalam formasi pertahanan itu.
Apel menajamkan fokusnya, mengincar bagian paling rapuh dari seluruh benteng pertahanan lawan di depannya. Lewat satu hantaman tombak yang dahsyat, dia menerjang barikade musuh. Perisai-perisai itu hancur berantakan dengan akurasi gila. Sang komandan lawan hanya bisa terpaku benar-benar syok melihat kecepatan serangan secepat kilat itu. Rekan-rekannya bersorak gembira melihat aksi hebat Apel dan langsung maju untuk meruntuhkan pertahanan musuh sepenuhnya. Di tengah kekacauan, seorang bek tangguh musuh maju dengan murka untuk menahan laju gempuran skuad tersebut. Kyle menerjang maju dengan tenaga monster, membuat semua orang melongo melihat kebuasan fisik seperti itu. Dalam hati, Damien sangat lega. Berkat kawan raksasanya itu, mereka selamat di detik terakhir. Namun dia harus mengakui kalau serangan tunggal Apel yang mampu menjebol pertahanan mereka benar-benar mengerikan. Damian mulai curiga monster dari utara macam apa si Apel ini, dan kenapa dia ada di barak militer. Sementara itu, Apel sadar situasinya bakal merepotkan saat si raksasa mulai melotot tajam ke arahnya. Di tengah laga, Damian menyuruh Kyle untuk fokus menahan si pirang demi menghentikan laju serangan lawan. Kyle sempat bertanya siapa prajurit itu, dan dia diberitahu kalau Bodhi akan langsung tahu begitu melihatnya. Sambil menyeringai lebar, Kyle akhirnya sadar betul siapa lawan tangguh yang sedang dia hadapi. Kapten peloton ketiga sempat ragu apa Apel bisa lewat, tapi Apel menegaskan dia pasti menembusnya bagaimanapun caranya. Sadar kalau tenaga murni saja tidak cukup untuk merobohkan monster sebesar itu, Apel langsung mengubah strategi bertarungnya. Di kepalanya, hanya ada satu taktik mutlak yang bisa menjamin kemenangan telak timnya hari ini. Dia mengalirkan mana biru pekat langsung ke mata tombaknya, lalu melesat kencang melayangkan tebasan mematikan. Luar biasa. Semua orang langsung bersorak heboh melihat sang raksasa berhasil menahan hantaman mematikan tersebut, hanya bermodalkan tamengnya saja. Apel menyeringai gila, lalu menghujani tameng itu dengan serangan bertubi-tubi hingga pertahanan musuh jebol. Kyle kepayahan menahan gempuran brutal itu sambil heran bagaimana bisa ada orang seusia Damian dengan kekuatan segila ini. Serangan gencar Apel akhirnya menghancurkan perisai kokoh itu, membuat Kyle kini benar-benar tanpa perlindungan. Tanpa penghalang lagi, Apel mengangkat senjatanya dengan tatapan tajam seraya berteriak mengumumkan kemenangan mutlaknya di depan mata. Kyle hanya menyilangkan lengan, bersiap pasrah menerima hantaman pamungkas yang mematikan itu. Di detik kritis, Damian melesat kilat dan langsung pasang badan demi melindungi rekan satu timnya. Dia menangkis tusukan tombak ganas itu dengan perisai, memicu ledakan energi mistis yang sangat dahsyat. Kedua petarung jenius itu saling berpandangan tajam, sementara Apel tersenyum tipis menyebut nama rivalnya. Tepat saat itu juga, bunyi peluit melengking keras di arena. Sebagai tanda ronde telah usai, anggota peloton pertama mendongak heran, mencoba mencerna pengumuman akhir laga itu. Sang instruktur berteriak lantang menyatakan waktu habis dan peloton ketiga dinyatakan kalah karena gagal merebut bendera. Apel tampak kesal karena gagal menang cepat. Sekaligus takjub si raksasa sanggup menahan rentetan serangannya tadi. Damian langsung menghampiri Kyle untuk memastikan kondisi sahabatnya itu setelah bentrokan brutal barusan. Dia menyarankan agar Kyle beristirahat saja pada babak kedua nanti. Tapi Kyle yang berkepala batu menolak keras dan bersikeras kalau dia masih sangat bugar. Damian memperingatkan bahwa sisa latihan masih 2 minggu lagi, dan memaksakan diri sekarang hanya akan merusak masa depannya. Sebagai gantinya, Damian memintanya menjaga bendera tengah. Kyle paham kalau sang kapten sebenarnya sedang menjaga harga dirinya. Akhirnya Kyle menerima tugas itu, dan langsung meneriakkan perintah agar seluruh pasukan maju menggempur musuh tanpa ampun. Opsir di atas panggung mengumumkan pergantian posisi lapangan, menyuruh peloton pertama bersiap melancarkan serangan balasan mereka. Damian mengumpulkan skuadnya yang kelelahan, lalu menegaskan bahwa dia ingin menyudahi pertempuran ini secepat mungkin. Dengan pandangan mata yang tajam, Damian menargetkan waktu cuma 5 menit untuk mengunci kemenangan mereka. Dia pun melangkah pergi dengan keyakinan membara. Dia siap mengeksekusi strategi jitunya di depan semua orang. Sementara di seberang, pasukan peloton ketiga mulai bersiap membentengi pertahanan mereka. Rencana Damian simpel rebut bendera musuh sebelum batas waktu habis dan amankan kemenangan mutlak. Di bawah tatapan para instruktur, dua kubu bersiap saling berhadapan. Damian sadar perjuangan panjang mereka akhirnya berujung di laga final turnamen yang cukup berat ini. Sebagai pemimpin sementara, dia sudah mengerahkan seluruh taktik jeniusnya demi menghadapi momen krusial satu ini. Baginya, inilah waktu paling pas buat unjuk gigi dan memukau para pejabat militer tingkat tinggi itu. Dengan nama Damian, dia ingin membuktikan kehebatannya di depan semua orang. Mengalahkan kelompok Apel yang tangguh
adalah satu-satunya jalan untuk mengamankan reputasinya sebagai rekrutan terbaik. Kubu Apel memegang erat bendera tengah. Damian tahu, bertarung di depan bakal sangat menguras tenaga. Mengamati pergerakan lawan, Damian langsung tersadar bahwa bentrokan brutal ini memang tidak mungkin bisa dihindari lagi. Begitu trompet ditiup, para pejabat tinggi resmi memulai jalannya babak penentuan turnamen besar ini. Detik itu juga, Damian langsung memberi komando agar pasukannya maju secepat kilat, memicu semangat perang yang berkobar. Tim pertahanan lawan seketika merinding melihat gerombolan Damian menyerbu begitu cepat tanpa merusak barisan sedikit pun. Sang kapten musuh berteriak kencang agar pasukannya merapatkan perisai dan waspada penuh menghadapi gempuran maut itu. Tapi lihat gerakan menghindar Damian. Sangat mulus. Baginya, semua pertahanan musuh di depannya sekarang hanyalah kesia-siaan belaka. Energi mana ungu bergejolak dahsyat di ujung tombaknya, siap menghancurkan dinding pertahanan kokoh musuh. Tanpa ragu, Damian menusukkan tombak berlapis energi mistis ungu itu ke depan. Satu hantaman keras. Perisai lawan hancur seketika, menembus barisan mereka tanpa hambatan.